memasuki hari terakhir pada tanggal 28 Agustus ini. Dan pada pagi hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai perkembangan kajian atas Undang-Undang Simbol Cahaya. Pagi hari ini kita sudah beruntung sekali, sudah hadir di antara kita narasumber dari kampus UIN Syarif Hidayatullah, yakni Ibu Dewi Sukarti, yang dalam proses diskusi ini nanti akan dimoderatori oleh Mang Ican atau RD Muhammad Ihsan dari yang merupakan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Baik, sekedar pengantar dari kami, dari panitia, mengenai profil ringkas narasumber kita. Pada tahun 2001, Ibu Dewi Sukarti menyelesaikan tesisnya yang berjudul The Confluence of Islamic Adat and Dutch Law in the UUSC, gitu ya. Maksudnya pertemuan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial dalam Undang-Undang Simbol Cahaya. Beliau menyelesaikan tesis ini di Universitas Leiden. Karena itulah kami ingin meminta Ibu Dewi Sukarti berbagi mengenai hasil penelitian ini, walaupun sudah 20 tahun yang lalu ya, tapi Ibu Dewi Sukarti sempat punya akses yang luas terhadap koleksi di Leiden. Baiklah, agar tak berpanjang-panjang lagi, mari kita berdiskusi. Kepada moderator, Mang Ican, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Subhan. Saya biasa manggilnya Adindo Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama kali kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Sukarti, MA, yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini dalam rangka Pekan Pustaka Palembang 3. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang sempat atau menyempatkan diri hadir di hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan Bu, Ibu Dewi Sukarti, mungkin sebelumnya belum ada ini. Kebetulan, ya, halo. Ya Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ini saya belum terlihat toh? Belum masih proses kan? Oh, ini laptopnya laptop lemot. Ini kebetulan mau main laptop satu lagi, anak lagi ujian. Jadi. Alhamdulillah, mungkin juga. Tolong dibantu nanti panitia ini ya, mungkin share screen ya, karena tadi kondisi laptop tadi lemot tadi. Oke Bu, nanti dibantu. Jadi kita sangat bersyukur atas kesediaan Ibu Dr. Dewi Sukarti, MA, untuk menyampaikan hal ini, walaupun dikatakan oleh Adi Ahmad Subhan tadi bahwa riset ini telah dilakukan cukup lama, tapi sampai hari ini memang kita mengakui bahwa riset tentang Undang-Undang Simbol Cahaya ini termasuk yang langka. Jadi langkahnya yang langka. Jadi ketika orang memilih melangkah untuk meriset, itu langkah yang langka. Satunya pakai H, satunya tidak. Jadi memang sangat jarang. Bahkan pun di Palembang yang tempat basisnya mestinya ada riset seperti itu juga sangat langka.
Kemudian juga saya sapa mungkin secara umum saja, mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan satu demi satu atas kehadiran Bapak Ibu. Di sini ada beberapa nama yang saya baca, ada Pak Malan, ada Pak Junaidi Ahmad, tadi ada Pak Ali Hanafia, Pak Saudi Berlian yang juga pernah meriset tentang sumber cahaya, dan juga beberapa nama yang lain yang agak karena hanya fotonya saja di sini, jadi dengan keadaan kameranya ini kan ya, dan juga peserta yang lain termasuk mahasiswa. Jadi kebetulan Ibu, saya juga mengajak mahasiswa saya, Bu Dewi Sukarti dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, karena saya merasa bahwa kajian tentang sumber cahaya di tempat sendiri saja kurang populer. Dan juga ada saya undang kehadiran mahasiswa-mahasiswa saya, Bu, dari program modul Nusantara. Jadi kalau modul Nusantara ini mahasiswanya patokannya Pulau Jawa. Jadi yang di Pulau Jawa mengambil modul Nusantaranya di luar Pulau Jawa. Jadi kebetulan beberapa nama di sini adalah dari beberapa kampus di Jawa, baik dari Universitas Negeri Yogyakarta, ada lagi beberapa tempat seperti Semarang juga, mungkin juga ada dari Jakarta khususnya. Mudah-mudahan dengan ini, karena mereka ini direncanakan, memang diniatkan untuk memahami Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Jadi mungkin itu sebagai pengantar Ibu Dr. Dewi Sukarti MA. Jadi saya mungkin sekarang mengantarkan sedikit, karena bagian terbesar dari hari ini adalah memang kita harapkan curahan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh Ibu Dr. Dewi Sukarti. Sebagai penyapa mungkin kami sampaikan bahwa Ibu Dr. Dewi Sukarti MA adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jadi ada kesamaan juga, karena sekarang ini di Fakultas Syariah juga dengan Fakultas Hukum itu sudah semakin sedikit perbedaannya sebenarnya. Bahkan dalam soal gelar pun yang disandang oleh alumni sekarang juga sama. Jadi mungkin itu sebagai pengenal, selanjutnya kita akan mendapatkan paparan dari beliau. Tapi memang sebagai pengantar bahwa kajian tentang simbol cahaya ini merupakan kajian yang sebenarnya sangat kita butuhkan dalam keadaan pada masyarakat sekarang ini, karena nilai-nilai kearifan lokal yang pernah ada itu bisa kita gali lagi. Minimal kalau bagi saya adalah menunjukkan bahwa ke dunia internasional bahwa negeri kita ini sudah lama berhukum, telah memiliki hukum sebelum datangnya kolonial asing, oleh Belanda ataupun Inggris. Jadi kita bukan bangsa yang tertinggal, apalagi bangsa yang primitif. Jadi dengan mengangkat hal ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan yang begitu luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin untuk tidak menyia-nyiakan waktu, bisa mendapatkan banyak dari Dr. Dewi Sukarti, kami serahkan kepada beliau. Dan secara umum mungkin saya serahkan, mungkin berbeda dengan yang lain karena pembicaranya hanya Ibu Dewi Sukarti, agar tuntas kami tidak memberikan batasan waktu. Cuma nanti sekiranya nanti sudah waktunya mungkin untuk berdiskusi, mungkin mohon izin Bu Dewi Sukarti, kami mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran dari peserta tentang rasa penasaran terhadap Undang-Undang Simbol Cahaya ini. Saya kira demikian saja sebagai pengantar. Kepada Ibu Dr. Dewi Sukarti MA, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada beliau. Tolong dibantu panitia share screen-nya ya, karena baik.
Ya, sudah tampil ya? Baik. Ya, ada kelihatan. Ya, full screen. Ya, terima kasih Pak Subhan. Ya. Pak Subhan apa Dek Subhan ini? Bebas. Ya, terima kasih kepada moderator juga Bapak Raden, apa itu RM lah, Raden Mas. Raden Muhammad. Oh, Raden Muhammad Ihsan atau Mang Ican. Ya, Mang Ican. Baik. Ini kebetulan diminta oleh Pak Subhan untuk menyajikan perkembangan studi Undang-Undang Simbur Cahaya. Sebenarnya begitu selesai S2 dulu tahun 2001, saya sudah kemudian menerbitkan jurnal. Jurnalnya sayang saat itu belum online ya, ini jurnal Ahkam ya. Di mana saya menulis Undang-Undang Simbur Cahaya, potret politik hukum kolonial Belanda pada masyarakat Palembang. Ya setelah itu saya mengajarnya kan bukan hukum adat, saya mengajar metode penelitian hukum, sosiologi hukum. Ya sudah, akhirnya Undang-Undang Simbur Cahaya saya tinggalkan. Ya, sempat udah numpuk begitu aja. Nah, kemudian saya mengambil S3. Kebetulan penguji sidang promosinya Bapak Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto menanyakan yurisdiksi. Kebetulan disertasi saya itu adalah tentang respons perempuan Muslim Besma tentang hukum waris adat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Penguji eksternal saya itu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto menanyakan yurisdiksi dalam penanganan sengketa waris. Nah, saya merunut sejarahnya, karena ini berkaitan dengan hukum adat, maka kembali ke sejarah, saya buka lagi Undang-Undang Simbur Cahaya. Akhirnya ya, saya ternyata tidak bisa meninggalkan Undang-Undang Simbur Cahaya ini, Pak. Oke, saya buka lagi, kebetulan juga diminta oleh Pak Subhan untuk menyajikannya. Nah, coba tolong di next, ya. Sebelumnya saya yakin sudah banyak penelitian tentang Undang-Undang Simbur Cahaya, ya. Baik dalam bentuk kepingan-kepingan, kecuali tentu saja memang identifikasi hukum yang dilakukan oleh administratur kolonial Belanda saat itu yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Simbur Cahaya dalam secara tertulis dalam beberapa versi. Ya, saya catat di sini ada versi 1862, 1873. 1875 dan 1876, 1894, 1897 dan apa lagi? Versi 1913, versi 1922 dan versi 1939. Kebetulan semuanya memang saya dapatkan saat S2 di Belanda. Mengapa saya mengambil tema Undang-Undang Simbur Cahaya untuk studi S2 saya? Kebetulan saat itu saya membaca bukunya Profesor Dr. Husni Rahim, Sistem Otoritas dan administrasi agama di Palembang, ya. Nah, di situ menyebut Undang-Undang Simbur Cahaya. Akhirnya saya coba ingin mengkaji apa sih kontennya Undang-Undang Simbur Cahaya ini. Nah, kebetulan juga teman seangkatan saya ada yang pulang kampung ke Indonesia saat itu dan membawa oleh-oleh bukunya Pak Saudi Berlian. Mana hadirkah Pak Saudi Berlian pagi ini? Yang judulnya Pengelolaan Tradisional Gender. Mana bukunya? Ini bukunya masih ada di saya. Hadir, Kak Saudi hadir. Oh, iya ya. Pengelolaan tradisional gender, telaah keislaman atas naskah Simbur Cahaya. Saya sempat berkontak dengan beliau saat itu. Nah, cuman karena beliau rupanya setelah saya baca cuma 4 versi dari Undang-Undang Simbur Cahaya. Ada namanya Undang-Undang Simbur Cahaya, ada Undang-Undang Palembang gitu kan. Setelah saya baca bukunya ada 4 versi. Nah, saya karena di Leiden memang sejarah kita terekam di sana. Di Leiden itu buku-buku yang nggak penting, koran-koran yang menurut kita mungkin nggak penting di sana disimpan dengan rapi sehingga kita bisa buka lagi ketika memerlukannya. Nah, saya buka ada dalam bentuk naskah yang memang sudah tidak terbaca lagi, yaitu versi 18 berapa itu 54 kalau nggak salah ya, yang seperti tulisan pertama itu yang ditulis oleh Van den Bosch, ya itu nggak bisa dibaca lagi karena hurufnya belepotan itu tinta-tintanya, jadi saya tinggalkan. Kemudian versi 1862 itu di KITLV dalam bentuk mikrofilm ada. Karena di sana tuh kalau tulisan-tulisan atau naskah-naskah yang sudah sangat jadul
itu tidak mungkin dipinjamkan dalam bentuk kertas, sehingga dipinjamkan dalam bentuk mikrofilm, kita bisa putar baca terus ya. Nah itu dari kenapa saya meneliti Undang-Undang Simbol Cahaya. Nah akhirnya jadilah tesis saya The Confluence of Islamic Adat and Dutch Laws in Undang-Undang Simbol Cahaya tahun 2001. Ya, kemudian itu tulis lagi jurnalnya yang tadi saya tunjukkan di Fakultas Syariah. Nah kemudian Pak Muhammad Adil kebetulan juga dia menyelesaikan S3 di UIN Jakarta dan menulis tentang Undang-Undang Simbol Cahaya juga. Nah, saya sempat berbagi bahan dulu dengan beliau. Nah, sehingga jadilah disertasinya yang mana disertasinya? Simbol Cahaya, studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam Kesultanan Palembang. Nah, kemudian juga menjadi jurnal beliau ya di jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat. Selanjutnya ada Yusdani, ada Ibu Wulandari dan Pak Marzuki, Undang-Undang Simbol Cahaya dalam mengatur hukum perkawinan Kesultanan Palembang. Aiman, Sejarah Hukum Kesultanan Palembang, masa Pangeran Sido Ingkina, ini skripsi ya. Kemudian Nyimas Umi Kulsum, Ibu Umi, semoga hadir. Ini yang kemarin baru saja disajikan di Manasa ya, aturan bujang gadis dalam Undang-Undang Simbol Cahaya, perspektif Quran dan hadis. Nah ini saya lihat Undang-Undang Simbol Cahaya terus saja dikaji. Ya, dengan berbagai aspeknya, walaupun kebanyakan berkaitan dengan hukum perkawinan, dengan interaksi bujang gadis, dengan aspek berkaitan dengan unsur Islam dan adat. Nah, saya coba yang unsur politiknya yang saya sajikan di jurnal Ahkam itu ternyata Undang-Undang Simbol Cahaya yang kita duga adalah undang-undang adat asli, kebetulan karena saya dapatnya di Belanda ya, dalam bentuk yang sudah ditulis oleh orang Belanda, maka itu sebenarnya politik kolonial Belanda banget. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang ditambahkan Belanda atau dicabut dari Undang-Undang Simbol Cahaya untuk kepentingan kolonial. Karena mereka meneliti Undang-Undang Simbol Cahaya adalah yang kolonial kan, untuk di mana pengetahuan itu adalah kekuasaan, knowledge is power, dan when you classify people, you conquer them. Kalau kamu menguasai mereka, maka kamu mengetahui masyarakat, maka kamu bisa menaklukkan masyarakat itu. Atau dikenal dalam politik Belanda divide et impera, pecah belah dan kuasailah. Artinya ketahuilah siapa masyarakat yang kamu koloni, kemudian kuasai. Nah itulah latar belakang mengapa mereka melakukan penelitian tentang adat masyarakat, lalu membuat hukum adat. Next. Nah ini walaupun tidak menyebut Undang-Undang Simbol Cahaya dalamnya, tapi juga mengkaji Undang-Undang Simbol Cahaya seperti disertasi Pak Husni Rahim dan disertasi saya. Saya kebetulan mengkaji yang aspek waris ini, nanti akan di bagian belakang akan kita bahas. Selanjutnya, ya apa itu Undang-Undang Simbol Cahaya? Itu sistem pengaturan untuk masyarakat Palembang. Masyarakat Palembang saat itu kan ada iliran, ada uluan ya, karena kontur alamnya dan uluan itu saat itu sangat sulit ditembus, belum ada jalan darat. Jadi interaksi masyarakat melalui sungai. Nah, uluan khususnya daerah Besma itu baru ditaklukkan pada 1864. Jadi ketika Undang-Undang Simbol Cahaya atau Belanda mengakui bahwa pada tahun 1862 misalnya undang-undang ini adalah untuk untuk semua bahkan sebelumnya itu adalah untuk semua Palembang, itu nggak benar karena uluan aja ada yang baru ditaklukkan pada 1864. Oke, sumbernya. Nah, ini sumber asli, saya harap ada keturunan Sultan Mahmud Badarudin ya, masih menyimpan piagam-piagam. Semoga di perpustakaannya yang katanya ada perpustakaan kesultanan itu masih tersimpan piagam. Nah, ini sumber asli Undang-Undang Simbol Cahaya. Itu berupa lempengan baja yang bertuliskan huruf Honocoroko, pakai bahasa Jawa ya. Nah, piagam-piagam ini biasa dibawa oleh para pesira saat milir ke kesultanan, berkunjung ke saudara tua bagi mereka, karena ada anggapan bahwa masyarakat uluan itu adalah keturunan dari saudara laki-laki dari Ratu Sinuhun, sedangkan iliran adalah keturunan dari Sinuhun, sehingga hubungan mereka itu adalah hubungan mungkin ada meraja dengan anak belai mungkin ya, atau hubungan lagi gitulah, hubungan satu keturunan.
hubungan persaudaraan. Nah itu ketika mereka milir ke Palembang, dihadiahi oleh istana piagam. Piagam ini karena bertuliskan huruf Jawa, Hono Coroko, berbahasa Jawa, tidak bisa dibaca oleh masyarakat Uluan, sehingga dijadikan jimat. Ya, disimpan di apa namanya bubungan apa sih namanya? Kalau kita lantai atas ya, sebelum di bawah atap itu. Nah, mungkin pihak kesultanan masih menyimpan piagam-piagam ini. Seperti apa sih mungkin untuk diteliti apa sih isinya sebenarnya gitu kan? Ada piagam Ratu Sinuhun, ini sumber utamanya. Kemudian saat penelitian lapangan, pihak peneliti dari Belanda menemukan juga Undang-Undang Ratu Sinuhun dari dialog masyarakat dengan masyarakat, Undang-Undang Cindebalang, ya, serta Simbur Cahaya Karta 4 Bicara 5 ini di Besma karena apa namanya Lampe 4 itu adanya di Besma. Ya. Nah, kodifikasi nih tadi tahun 1852 Residen Palembang saat itu Kolonel Brau meminta asisten residen tebing tinggi. Dari mana tebing tinggi itu ya? Mungkin daerah Lintang gitu ya. Van den Bosch menggali adat-adat di Palembang guna menguasai Palembang ya. Kemudian Van den Bosch menemukan Undang-Undang Ratu Sinuhun dan Cindebalang dan Simbur Cahaya Karta 4 Bicara 5. Temuan tersebut oleh LWC Van den Bosch mulai diedit, lalu dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan piagam. Nah, saya sendiri belum pernah menemukan kalau misalnya piagam itu apakah ada yang tersimpan di Belanda, saya belum tahu. Mungkin harus dikunjungi lagi Belandanya. Nggak mahal juga, so kalau teman-teman mau ke Belanda itu 8 juta sudah bisa sampai ke Belanda ya. PP 16 juta. Untuk tempat tinggal bisa numpang dulu ke orang Indonesia yang ada di sana. Ya. Makan juga murah asal mengikuti cara makan orang sana. Tahun kemudian tahun 1854 hasil pekerjaan dari Van den Bosch dan Van den Broek tersebut. Ini Van itu menunjukkan tempat ya, bisa kalau kita mungkin Al Palimbani, Al Jawi. Nah, sini berarti dari Den Bosch. Nah, residennya ada dari Van den Berg ya. Tahun 1850 hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada residen, kemudian disetujui oleh residen dan dinamakan Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, kemudian menurut Collins ini karena ini sumber sekunder dibacakan di hadapan para pemimpin pribumi saat pertemuan di ibu kota. Mungkin pertemuan pribumi ya beberapa tahun setelah 1854 next. Nah, ya selanjutnya dari koleksi bibliotek KITLV 7 versi Undang-Undang Simbur Cahaya berdasarkan tahun yaitu 1854, 1862, 1873, 1875, 1894 yang sama dengan 1897. Kenapa saya kasih strip? Artinya itu sama persis. Mungkin sekedar cetak ulang saja. 1913, 1922 dan 1933, 1939 ya. Jadi ada 2 yang cetak ulang di sini. Versi 1854 seperti saya bilang sebelumnya ya, tidak bisa dibaca karena sudah tua dan hurufnya melebar-melebar. Jadi itu kelemahannya dari tesis saya. Versi 1862 itu dengan nama Undang-Undang Bandar. Nah, seperti Bapak Saudi Berlian juga mengidentifikasi Undang-Undang Palembang dengan Undang-Undang Simbur Cahaya karena kontennya ada mirip-mirip. Ya, saya juga melakukan hal yang sama. Ya, Undang-Undang Bandar itu ditemukan di mikrofilm KITLV, isinya 3 bab ya. Nah, ini menarik, versi ini menamakan dirinya Undang-Undang Bandar kan. Bandar itu kalau nggak salah pernah menjadi ibu kota Besmah Lebar di Pagar Alam ya. Jika itu dimaksud maka seharusnya kalau tidak dimanipulasi oleh Belanda, konten dari Undang-Undang Bandar itu adalah merefleksikan adat masyarakat Besma. Ya. Itu makanya sayang sekali tapi versi ini karena dulu tersimpan di mikrofilm itu kan saya tulis ketik gitu kan di laptop gitu, kemudian laptop saya rusak, belum sempat saya print out ini Undang-Undang Bandar ini. Untuk sebagian sudah saya simpan dalam bentuk tesis, jadi ada sedikit yang tersimpan. Ya, saya coba tadi malam, saya Pak Subhan udah juga tahu.
mengakses kembali Undang-Undang Bandar ini. Sayang cuman dari Van Rompuy cuman dapat indeksnya saja, tidak dapat tulisan yang utuh dari Undang-Undang Simbol Cahaya, Undang-Undang Bandar ini. Kemudian versi 1873 ini yang dikompilasi oleh G.J. Gerson di dalam Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde, del 20 seri del 3 terbitan Batavia Gravenhage, itu terbitan Batavia berarti Jakarta ya, Martinus Nijhoff tahun 1873, itu isinya 7 bab. Nah, mengenai isi dari Undang-Undang Simbol Cahaya ini lain-lain, termasuk tata urutannya, kecuali yang copy paste yang atau tadi sekedar salin ulang tadi ya, itu lain-lain. Di sini menurut 1873 tuh bab pertama aturan bujang gadis, bab kedua aturan marga, bab ketiga aturan dusun, bab keempat aturan berladang dan ambil ikan, bab kelima adat perhukuman, bab keenam adat waris, dan bab ketujuh aturan menyabung ayam. Oke, next. Nah, versi 1875 yang disalin ulang pada tahun 1876 ya, dengan nama Undang-Undang yang diturut di dalam negeri Palembang, ditemukan dalam mikrofilm juga, identifikasi KITLP OR 157. Ada 6 bab isinya. Pertama adat bujang gadis kawin, aturan kaum. Aturan kaum itu berkenaan dengan aturan keagamaan masyarakat, misalnya siapa yang mengurus masjid, mengurus anak yatim, mengurus orang meninggal, kemudian ada lebay segala macam di situ, ada ketip ya istilahnya. Nah, aturan pajak ada 16 pasal, aturan warga, aturan dusun dan berladang, ada perhukuman, dan di bagian belakang ada perhukuman terdapat tambahan yaitu aturan bagi uang denda. Nah, di versi 1894-1897 dimuat dalam Bijdragen tot de Taal en Volkenkunde van de Nederlandse Indie tahun 1894, ditulis Van den Berg ya, diterbitkan oleh Albrecht Co di Batavia, Jakarta lagi berarti ya ini. Nah, ada 5 bab, yaitu adat bujang gadis kawin. Adat bujang gadis hampir selalu ada di bab pertama ya. Kemudian aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, adat perhukuman, dan aturan bagi uang denda. Kemudian next. Ya. Kemudian versi 1913 itu ditemukan di belakang buku yang berjudul Dari Hal Melakukan Hukum Menurut Adat Kebiasaan dalam Residensi Palembang. Adat Resprat diterbitkan di Palembang. Nah, ini diterbitkan di Palembang. Masih ada nggak Palembang orang nyimpen? Oleh penerbit Industrial May tahun 1913. Nah, konten 1913 ini berupa penghapusan beberapa pasal yang pernah ada pada versi-versi sebelumnya dalam adat perhukuman. Ya. Nah, ya, misal di penghapusan pasal 6 sampai 8 otoritas pasira dan kepala dusun untuk memutus perkara hukum diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, berarti di sini Belanda mulai memanipulasi terlihat memanipulasi Undang-Undang Simbol Cahaya untuk kepentingan Belanda ya. Menurut aturan Belanda, otoritas pasira hanya dapat mengadili perkara-perkara perdata tertentu. Nah, demikian juga pasal 9 yang semula pasira dapat menarik uang denda, dihapuskan pasal ini, denda diserahkan pada kas negara. Oke, next. Nah, karena itu undang versi 1913, kita tarik ada apa dengan ini kok banyak dihapus ya. Nah, pada tahun 1911 Residen Palembang mengirim surat edaran nomor 9752 tertanggal 30 November tahun 1911 kepada kepala divisi dan subdivisi bahwa residen mencabut semua peraturan, surat edaran dan keputusan-keputusan sebelumnya terkait hukum adat dikarenakan dokumen tersebut telah hilang atau sulit ditemukan arsipnya. Nah, di pasal 1 diatur bahwa pengadaan pribumi di luar ibu kota residensi Palembang untuk sementara itu tetap dipertahankan ya. Bahwa pengadaan pribumi terdiri dari rapat marga, rapat kecil, rapat besar. Oke, next. Yaitu ketiga rapat itu menurut pasal 2 memberikan penilaian berdasarkan institusi dan adat istiadat, berarti melakukan penyelesaian sengketa masyarakat berdasarkan adat. Nah, di pedalaman sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang diakui secara umum. Nah, di sini terlihat lagi intervensi Belanda ya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang diakui secara umum. Nah, dalam hal pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang telah diterapkan dan akan ditentukan oleh pemerintah menurut
Pasal 3, rapat marga meliputi semua marga dengan rapat langsung di balai atau sejenisnya menurut tempat pertemuan umum tempat. Rapat marga diadakan sesering mungkin untuk menyidang perkara yang diajukan masyarakat. Nah, rapat marga menurut pasal 7 berwenang mengadili semua gugatan perdata di marga masing-masing, meskipun kedua belah pihak tidak bertempat di marga yang sama. Nah, jika nilai sengketanya maksimum 100 gulden. Saya nggak tahu 100 gulden saat itu dapat apa ya. Di samping itu, rapat marga berwenang mengadili semua pelanggaran adat menurut adat istiadat yang ada yang nilai dendanya maksimum 12 ringgit. Keputusan rapat marga diajukan banding oleh pihak kepada pimpinan rapat kecil. Jadi dari rapat marga naik banding ke rapat kecil. Rapat kecil terdapat di Onderafdeling yang yurisdiksinya meliputi wilayah subdivisi tersebut. Nah, hakim pada rapat kecil terdiri dari para anggota dari kepala marga dan kepala dusun atau pengganti sahnya dibantu oleh petugas pencatat pribumi yang ditunjuk oleh kepala subdivisi. Ketua rapat kecil adalah kepala subdivisi atau pejabat Eropa yang diangkat olehnya sebagai pemimpin sidang. Nah, oke. Rapat kecil berwenang mengadili semua tuntutan perdata yang nilai sengketa maksimum 100 gulden. Ya, semua pelanggaran hukumnya tidak lebih dari 100 gulden atau hukuman dengan pekerjaan umum selama 3 bulan atau penjara 8 hari. Rapat kecil berwenang mengadili segala putusan baik perdata maupun pelanggaran di rapat marga yang telah diajukan banding. Rapat besar ya, selanjutnya rapat besar menurut pasal 16 surat edaran rapat besar terletak di setiap Onderafdeling yang yurisdiksinya meliputi Onderafdeling tersebut. Berarti kalau misalnya daerah Tanjung Tebak jadi Onderafdeling. Saya nggak tahu saat itu berapa Onderafdeling kita punya ya di Sumatera Selatan di Palembang itu. Rapat besar ini berada di ibu kota Onderafdeling untuk memenuhi kepentingan para pencari keadilan. Menurut pasal 18, para anggota dari rapat besar terdiri dari kepala marga serta kepala dusun, Onderafdeling atau pengganti sah dibantu oleh petugas pribumi sebagai juru tulis. Hampir sama seperti tadi rapat kecil. Cuman di sini dalam rapat besar ini dipimpin oleh kontrolil atau kepala Onderafdeling atau oleh pejabat Eropa yang ditunjuk. Dalam rapat besar ini asisten residen diberi wewenang untuk bertindak sebagai pemimpin di semua rapat besar yang dibentuk di wilayah hukumnya. Residen memiliki kewenangan untuk semua rapat besar di residensinya. Ketika asisten residen atau residen yang memimpin rapat besar, maka kontrolil di wilayah yang bersangkutan dapat menjadi juru tulis. Nah, bayangkan juru tulisnya itu kontrolil. Kalau rapat marga kan masyarakat biasa. Di rapat besar ini kontrolil. Rapat besar berwenang mengadili semua kasus perdata pidana di wilayah kecuali untuk kasus yang dilimpahkan ke pengadilan lain. Nah itu kasus yang tidak berwenang, yang bukan wewenang rapat besar adalah kasus-kasus pidana berat misalnya, sehingga harus pengadilan negeri atau landran. Menurut pasal 22, vonis yang dijatuhkan oleh rapat besar sebelum inkrah harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari residen. Menurut pasal 23, rapat-rapat termasuk rapat marga setiap menjatuhkan vonis menetapkan hukuman subsidiar. Oke. Kemudian menurut pasal 24, semua denda yang dikenakan oleh rapat adalah untuk kas negara kecuali yang dikenakan terkait pelanggaran adat. Misalnya harus membayar kepada kepala dusun sekian ringgit, misalnya apa seperti pelanggaran adat bujang gadis ya, perbuatan sumbang itu kan biasanya ada denda-denda adatnya. Nah itu tidak masuk ke tidak diserahkan kepada kas negara. Ya, oke, next. Nah, versi 1922 ini saya kira beredar banyak ini cetak ulang dari versi 1894-1897 dengan kepentingan kebutuhan pedoman pengadilan adat semata karena kehabisan bahan untuk pegangan makanya dicetak ulang. Itulah versi 1922 merupakan cetak ulang dari versi 1894 dan 1897. Karena setelah saya cek persis sama isinya. Versi 1939, versi ini bernama Undang-Undang yang diturut di pedalaman Palembang, ditulis oleh Bude Nani. Mungkin ini beredar luas juga ya. Karena ada di Kemendikbud. Menurut Bude Nani, versi 1939 merupakan edisi kedua dari versi 1933 yang memuat tambahan dari Undang-Undang Sumber Cahaya yang ditetapkan di Ogan Ilir dan sekitarnya, tapi tidak selesai.
Jadi nggak selesai di 1933, dilanjutkan 1939. Tambahan tersebut adalah sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran. Misalnya sanksi pelanggaran adat bujang gadis, pelanggaran sopan santun, sanksi pelanggaran keamanan, sanksi pelanggaran aturan marga, sanksi pelanggaran aturan dusun, dan sanksi pelanggaran aturan berladang dan pemeliharaan hewan. Yaitu undang-undang, karena kalau tanpa sanksi tentu saja biasanya tidak dipatuhi. Kalau dengan sanksi menjadi ada efek jerahnya. Versi 1939 terdiri dari 5 bab, ya, yaitu bab adat bujang gadis kawin, bab aturan marga, aturan dusun berladang, aturan kaum, dan adat perhukuman. Versi 1939 hampir mirip dengan versi 1894, tetapi banyak ketentuan dalam versi 1894, 1897 yang dimatikan oleh versi 1939, yaitu itu pasal-pasalnya. Nah, pasal 145, 9, 11, 22 sampai 26 dan pasal 56 itu tentang otoritas dan pendapatan pasirah yang diperoleh dari adat. Pasal 7 tentang penghapusan wewenang kepala dusun untuk mengadili perkara di lingkungan dusun yang lenyap sejak diberlakukannya aturan dari keadaan dan kuasa hukum dari segala rapat dalam Residensi Palembang 1913 yang baru diserap oleh Undang-Undang Sumber Daya versi 1939. Oke. Nah, penggunaan Undang-Undang Sumber Cahaya adalah pedoman dalam peradilan pribumi atau rapat, baik rapat marga, rapat kecil maupun rapat besar. Nah, menurut itu informasi dalam adat Reh Bundel 11 yang mengcover Sumatera, terdapat catatan hukum adat Palembang bahwa Undang-Undang Sumber Cahaya harus selalu dijadikan pedoman dalam kasus hukum di Residensi Palembang. Nah, itu dibilang ya, harus selalu menjadi pedoman dalam sengketa-sengketa yang diajukan di pengadilan marga-marga di Palembang. Tetapi pengadilan adat Palembang. Tetapi apa yang dimaksud sebagai adat itu ternyata bukan versi masyarakat, tapi harus dikonsultasikan kepada orang yang berwenang dan tidak hanya mengandalkan informasi dari kepala suku. Nah, menurut saya ini di sini rentan dimasuki kepentingan Belanda di sini ya, karena harus dikonsultasi kepada pejabat yang berwenang. Siapa? Ya Belanda dan yang orang-orang yang dekat dengan Belanda atau pasirah-pasirah yang patuh pada Belanda. Nah, meskipun Undang-Undang Sumber Cahaya adalah pedoman rapat menurut adat Reh Bundel 11, para pimpinan rapat sangat dianjurkan untuk memperhatikan hukum pidana Hindia Belanda yang ditulis oleh Mr. W. de Helder dengan catatan oleh Mr. Koster. Kemudian harus perhatikan administrasi peradilan antara penduduk asli dan mereka berasimilasi dengannya di Jawa dan luar Jawa oleh Mr. W. R.F. L. Winkle. Kemudian perhatikan pernyataan dari Kitab Hukum Pidana Hindia Belanda oleh C.W. Marhadan, dan memperhatikan hukum acara perdata untuk landrat dan rapat-rapat di Jawa dan Madura dan pantai barat Sumatera oleh Mr. Y.W.S. van der As. Kemudian harus memperhatikan pengantar buku 1 KUHP untuk pribumi di Hindia Belanda pada layanan pejabat administrasi. Ini mengenai administrasi peradilannya yang harus diperhatikan. Kemudian harus memperhatikan Rex Bronen van Zuid Zuid Sumatera. Menurut itu ada, saya kira bisa diakses online itu Rex Bronen van Zuid Sumatera. Menurut John Ball, sebagaimana dikutip oleh Ratnolog itu, hukum adat dipangkas demikian rupa oleh kolonial Belanda untuk membatasi perkembangan hukum asli masyarakat pribumi dan hukum agama masyarakat jajahan. Jadi demikianlah politik kolonial Belanda di dalam Undang-Undang Sumber Cahaya. Jadi Undang-Undang Sumber Cahaya itu bukan satu-satunya pedoman dalam rapat-rapat pribumi, tetapi juga harus memperhatikan hukum-hukum yang diakui oleh Belanda, yaitu hukum Belanda. Ya. Lembaga penyelesaian sengketa sebagai masalah Undang-Undang Sumber Cahaya di tingkat dusun ada rapat dusun ya. Sebenarnya sebelum rapat dusun pasti ada juga rapat keluarga dulu kan. Tidak selesai di rapat keluarga, lanjut ke rapat dusun. Kemudian tidak selesai rapat dusun, rapat marga, ya. Kemudian rapat kecil, rapat besar ya. Sesuai Undang-Undang Sumber Cahaya 1897 bab 5 ada perhukuman pasal 7, kepala dusun memiliki kuasa untuk menyelesaikan sengketa yang diadukan warga dusun. Jika tidak puas, kemudian warga yang bersengketa dapat naik banding kepada pasirah. Jika di tingkat marga, warga juga tidak puas dapat naikkan ke tingkat kasasi di bawah kepala divisi. Wewenang kepala dusun adalah perkara yang dendanya di bawah 6 ringgit. Nggak kebayang saat itu ya, 6 ringgit itu dapat apa gitu. Sengketa seperti apa yang dendanya di bawah 6 ringgit. Next.
Lembaga penyelesaian sengketa di tingkat marga, rapat marga dipimpin oleh Pasirah, dibantu oleh Proatin, ya, kepala dusun Pasirah artinya. Pasirah dan atau Proatin berfungsi sebagai hakim pada rapat marga. Wewenang rapat marga adalah perkara adat atau tindak perdata dan pidana ringan atau salah menurut aturan raja, seperti masalah bujang gadis, mencuri, berkelahi, utang piutang, sengketa tentang barang, kebun atau gadai, pelanggaran aturan raja yang dendanya di bawah 12 ringgit. Untuk perkara yang lebih berat seperti membunuh, membakar rumah, melawan pemerintah dengan senjata, bersumpah palsu, saksi palsu, dan tindak pidana berat lainnya, wewenang kepala divisi. Berarti ini pakai hukum Belanda. Next. Nah, selain rapat marga, itu tadi rapat kecil, rapat besar. Rapat kecil ada rapat yang dipimpin oleh kepala divisi. Dalam adat Reh Bundel 9 dikatakan bahwa dalam rapat kecil sekurang-kurangnya satu kepala marga atau kepala dusun atau penggantinya yang sah harus hadir sebagai anggota. Nah, terutama marga para pihak yang bersengketa. Rapat besar adalah rapat yang dipimpin oleh residen atau asisten residen. Rapat besar ini untuk menyidang perkara pelanggaran larangan pembayaran uang jujur menurut adat perhukuman pasal 3 atau pidana berat lainnya seperti melawan pemerintah dengan senjata pasal 10, sumpah palsu tadi. Pasal 2 menusuk dengan senjata, pasal 27 membunuh, pasal 38 dan merampok orang asing di marga. Rapat besar. Berbeda dengan Undang-Undang Simbol Cahaya, jurisprudensi nomor 7 yang saya temukan ketika menulis disertasi ya. Di jurisprudensi nomor 7 kasasi SIP 1953 bahwa rapat besar ternyata rapat besar rapat tinggi juga memeriksa sengketa waris. Nah, ini ada ya sengketa waris antara dua beradik nih, Rohi bin Selakir lawan Cik Amin bin Jenakir. Ini mereka udah tingkat anak ya, orang tua mereka yang adik kakak. Nah, menurut adat di Palembang, terutama daerah Uluan, anak laki-laki tertua adalah pewaris utama harta waris, sehingga itu digugat oleh adiknya, keturunan adiknya. Sengketa ini diputus oleh rapat besar di Tanjung Tebet. Oke. Nah, pada hukum waris dalam Undang-Undang Simbol Cahaya ini seperti saya katakan tadi, saya ketika menulis disertasi tentang respon perempuan Muslim Besmah tentang hukum waris adat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, akhirnya juga kembali kepada Undang-Undang Simbol Cahaya. Nah, pada versi 1862 ternyata kewarisan diatur dalam pasal 77 sampai 81. Nah, ini kontennya. Coba dinilai, ini adat apa Islam yang kayak gini. Proatin dan kaum bertanggung jawab atas tarikah dan ahli waris. Ada lihat dari kata tarikah, itu kan tirkah, mungkin dari bahasa Arab artinya harta peninggalan atau harta pusaka. Dan ahli waris berarti kan ada kata-kata dari Arab. Jika ahli waris yatim, Proatin dan kaum bertanggung jawab untuk menjaga warisannya hingga 14 tahun. Harta pencarian separuh untuk anak-anak atau kerabat jika tidak ada anak-anak, dan separuhnya untuk istri. Yang menurut pasal 79. Nah, ini harta pencaharian ya. Tentu tidak umum di daerah Uluan yang menganut perkawinan belaki. Ini adalah untuk yang menganut perkawinan bebas. Ya. Ternyata kalau kita lihat sejarah pengaturan mengenai perkawinan dari zaman awal-awal Belanda masuk, memang mereka tidak menyukai perkawinan mereka lebih menyukai perkawinan bebas, perkawinan semendian, dan bahkan memfeta kompli bahwa Sultan Mahmud Badarudin II menghendaki perkawinan bebas seperti itu karena tidak membebani atau menyiksa salah satu pihak. Harta waris dibagikan setelah hutang dilunasi. Nah, ini ya. Ini sesuai dengan Islam banget ya. Jika istri juga menanggung hutangnya, dia harus membayar separuh hutangnya. Tetapi anak-anak tidak bertanggung jawab atas hutang itu jika mereka tidak mendapat waris. Nah, ini yang agak lain. Dalam versi 1873 ditemukan hukum mengenai waris, yaitu harta istri yang meninggal adalah untuk suami jika uang jujurnya sudah dilunasi oleh suami. Ketika suami menikah secara ambil anak, maka harta istri yang meninggal itu untuk anak-anak si mayit dan saudara kandung si mayit.
Anak-anak diwarisi oleh kedua orang tuanya. Anak laki-laki tertua mendapat 2 kali lebih banyak daripada saudara-saudara sekandungnya yang lain. Dan apabila tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tertua mendapat lebih banyak daripada saudara-saudara kandung yang lain. Pewaris dapat mencabut semua atau sebagian hak waris anak-anaknya, tetapi ini dianggap negatif di mata anak-anaknya. Jika salah seorang anak dicabut hak warisnya, anak-anak yang lain yang menerima harta waris harus menurunkan porsi hak warisnya mereka untuk menolong ekonomi anak yang dicabut hak warisnya. Dan dengan tidak adanya keturunan dari anak perempuan di garis bawah, semua ahli waris si perempuan di garis atas mewarisi harta tersebut. Dan jika tidak ada ahli waris di garis bawah dan atas, maka kerabat di garis samping mewarisi harta tersebut dengan menimbang kehidupan para ahli waris lainnya dengan perspektif kerabat si perempuan. Jujur adalah pembayaran sejumlah harta dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai syarat pernikahan pada pernikahan belaki. Nah, pada versi 1894-1897, persoalan waris disebut pada bab 4 pasal 16. Bahwa pasira dengan lebih penghulu hendaklah pelihara anak yatim piatu di dalam marganya serta pegang tarikatnya, maksudnya harta warisnya, sampai anak itu umur 14 tahun. Next. Nah, pada versi 1939, kewarisan diatur pada bab 5 pasal 52-53. Pasal 52 mengatur tentang harta waris istri, bahwa jika seorang istri dan istrinya itu meninggal, jika seorang beristri dan istri itu meninggal, maka hartanya dibagi 2. Nah, ini harta gunung gini udah ada. Sebagian diserahkan kepada anak atau sanak laki-laki dari istri yang meninggal itu, dan sebagian diserahkan pada perempuannya. Dan jika yang meninggal itu ada berutang, hendaklah lebih dulu segala utangnya dibayar, dan sisa dari utang itulah yang dibagi. Pasal 53 tentang harta waris suami, bahwa jika harta seorang laki-laki yang meninggal tiada cukup untuk membayar utangnya, maka haruslah istrinya ikut menanggung utang itu. Hendaklah istrinya itu membayar separuh dari utang itu. Tiada boleh sekali-kali anak-anaknya ikut menanggung utang bapaknya jika mereka tidak menerima waris. Oke, next. Oke, selesai. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat mungkin dibahas atau saling menambah informasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dr. Dewi Sukarti yang telah menyampaikan. Menurut saya beberapa hal itu terus terang menurut saya beberapa yang baru saya temukan dari situ ya. Jadi sampaikan tentang, karena memang selama ini kita bicara tentang Simbur Cahaya, ada anggapan umum bahwa itu betul-betul orisinil dari Sumatera Selatan, padahal dari paparan ini tadi bahwa dari edisi-edisi itu yang kemudian diinterpretasikan adanya dalam tanda petik intervensi. Kalau dalam bahasa hukum pidana kadang-kadang ada tidak sama persis sepertinya, itu ada pasal bis atau pasal tambahan itu. Tapi ini perbedaannya di situ bahwa pasal-pasal yang lama itu dalam bahasa itu pasal dimatikan. Jadi pasal dimatikan. Jadi itu yang menarik. Jadi hal itu mungkin menjadi pertimbangan kita juga, walaupun mungkin akan memicu diskusi mungkin, karena kecenderungan umum bahwa sebenarnya secara politik hukum pada masa Hindia Belanda itu selain dia menggunakan konkordansi, asas konkordansi Wehenselen, mereka juga melanggengkan aturan adat itu yang dibaca sebagai demi keamanan mereka sendiri sebenarnya. Jadi kalau itu dimunculkan, artinya begitu baiknya Belanda bisa baik dalam pengertian rapi sekali dia mengintervensi aturan kita, sampai kemudian kita sepakat untuk menggunakan aturan itu, dan sampai kemudian kita di generasi sekarang secara umum menganggap itu betul-betul tinggalan murni asli dari kita ya. Palembang. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa kalaupun mau melihat itu di piagam-piagam itu, problemnya memang di situ tadi, piagam-piagam itu ada 1-2 yang ditemukan, tapi mungkin belum memadai. Yang ada cuma dokumen-dokumen tadi yang disampaikan dari edisi 1854 dan seterusnya. Dan bahkan kemudian Bu, saya pernah mendapat cerita dari seorang katakanlah pionir
penulisan sejarah Palembang itu almarhum Raden Husin Atodirajo. Dia mengatakan bahwa penyebutan Simbur Cahaya saja mungkin ada kemungkinan keliru, karena ketika huruf itu ditransliterasikan ke dalam huruf Latin atau huruf Rumi kalau kata orang Malaysia, itu dia terjebak dari huruf I sama I, sama kira-kira Palembang itu mestinya Palembang. Maka juga sama Semarang pernah ditulis oleh Belanda dengan Samarang. Jadi Karawang kadang-kadang ditulis Karawang. Jadi penulisan huruf Latin itu yang ini. Kalau menurut beliau, saya ingat pernah saya bertanya pada beliau beberapa puluh tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa kosakata simbur itu dalam konteks ini katanya simbur itu yang disimburkan itu bukannya sinar, pancaran sinar, tapi simbur itu air yang disimbur, karena ada adat. Iya, disimbur. Ya, mandi simburan ya, ada adat mandi simburan. Sementara yang menyemburkan cahaya itu adalah bukan simbur tapi sembur. Jadi mungkin saja sebenarnya bukan simbur tapi sembur, tapi semua kita sekarang atau sumber malah, atau sumber cahaya. Atau sumber ya. Mungkin kajian-kajian itu bisa saja sumber juga. Ada lagi simbar kan kalau kita lihat dalam ornamen. Jadi mungkin perlu dikaji juga lagi. Artinya Belanda salah baca gimana sampai kemudian dia sebutkan itu simbur, kemudian juga karena mereka menguasai literasi huruf Latin dan itu kemudian diterima begitu saja oleh para pasira. Mungkin itu yang, nah kalau ini yang betul terjadi artinya katakanlah apa yang Ibu temukan tadi kemudian mungkin kita bisa kaji dari aspek itu. Itu menarik saya ya, betul, Pak. Melihat di situ. Kemudian tentang ini tadi tentang keberlakuannya yang menjadi masih misteri itu juga Bu untuk di Palembang. Mungkin secara umum juga saya sampaikan, mohon izin kepada audiens semuanya, karena penyebutan Palembang dalam persepsi saya pada masa lalu itu adalah identik dengan Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan itu sendiri baru ada di tahun 46 ketika membentukkan provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebelumnya tidak dikenal, memang ada Zoid Sumatera, tapi dalam konteks Zoid Sumatera itu beberapa provinsi yang lain yang ada, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Jadi kemudian ya, termasuk Zoid Sumatera itu. Di sisi yang lain juga mungkin kita juga maklum bahwa yang dia maksud bahwa ada kata-kata di uluan Palembang, artinya berlaku di uluan Palembang. Pertanyaan besar sampai sekarang itu adalah, walaupun menurut beberapa sumber termasuk almarhum Raden Husin tadi menyampaikan bahwa di Palembang berlaku hukum Islam, sayangnya tidak ada jejak sama sekali. Jadi tentang itu bagaimana penyelenggaraan hukum Islam itu di kota Palembangnya. Kemudian juga mengenai batas, walaupun mungkin bisa kita reka-reka batasnya mungkin ukuran uluan itu juga mungkin, walaupun ada Pak Dedi Irwanto menulis tentang uluan dan iliran, cuma dalam konteks Palembang, semua yang bukan di Palembang itu lebih umum disebut dengan uluan. Nah, mungkin kita mengukurnya dari marga-marga terdekat yang ada di Palembang, contoh Talang Kelapa, Pemulutan, atau Gasing mungkin dekat itu. Itu yang mendorong kita untuk ini. Saya kira saya sendiri sebenarnya banyak juga Bu yang ingin saya berdiskusi, tapi karena posisi saya sebagai moderator ya saya harus tahu diri juga. Jadi saya minta diberikan kesempatan kepada, mohon izin Bu ya, jadi minta kesempatan kepada audien di ruang virtual kita ini untuk menyampaikan pertanyaan. Karena mungkin biar interaktif saya mungkin belum ada yang saya lihat menanyakan, kecuali menanyakan PT-nya. Yang lain itu silakan saja. Mungkin di sini saya lihat ada Pak Saudi Berlian atau Pak Malan atau siapapun lah, silakan saja. Mungkin kalau ingin menyampaikan pertanyaan atau mendiskusikan beberapa hal. Silakan. Tolong Pak Dinda Subhan itu di pengaturan ini mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum
Silakan saja mungkin Ibu Umi langsung saja Ini karena pertanyaan atau kayaknya nggak pertanyaan. ada yang nanya, udah saya nanya aja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebetulnya ini bukan pertanyaan ya, cuman saya karena geliatnya pembina adat ya, untuk membangkitkan lagi istilahnya Simbur Cahaya. Saya setuju itu Pak Ihsan. Ini sebetulnya bukan simbur. Kalau simbur ikan di simbur-simbur Banyu gitu ya. Ya. Sembur Iko. Jadi mungkin salah baca. Jadi kita bisa sebagai orang lokal bisa memberikan apa sih, kritik ya, makna kritikan. Kritik dan makna sendiri terhadap kajian ini ya. Karena kita ya wong lokal, itu kan jadi tahu istilahnya bahasa, ketepatan bahasa, makna yang diberlakukan atas suatu yang ada gitu ya. Jadi nah saya ini ketika karena berkecimpung juga di pembina adat, jadi saya minta pendapat Ibu juga nih sebagai Ibu Dr. Dewi Sukarti yang membahas Simbur Cahaya ya. Seberapa penting gitu ya, apakah kita perlu mengangkat kembali undang-undang UUSC ini ke permukaan gitu ya, sehingga karena kalau dari segi isi saya sangat setuju sekali, isinya ini apa ya, relevan. Saya kira untuk masa sekarang masih sangat relevan Pak Isanya dengan kalau yang lain, karena dia apalagi untuk pada bab 1 tentang aturan bujang gadis. Nah itu saya rasa ini dulu pada masanya itu diberlakukan hukum itu, tentu ada masalah-masalah di baliknya kan. Nah, ya kalau masalah kehidupan tentu dari dulu sampai sekarang itu tetap ada, masih ada. Jadi nah bentuk relevansi daripada undang-undang Simbur Cahaya ini, saya kira apa sih tindakan, apa yang perlu kita lakukan, apa perlunya kita untuk menegakkan kembali atau ada usaha lagi lah kayak gitu ya, atau cemano itu lagi masa lalu, atau bagaimana ya kita sebagai akademisi menindaklanjutinya, mungkin seperti itu ya Bu Dr. Dewi. Jadi saya minta sebagai ini kan discussion ya, atas topik masa lalu, kemudian untuk bagaimana kasihnya terhadap masa sekarang. Nah itu kemudian dari segi bahasa tadi saya sepakat juga itu untuk meninjau ulang ya, perlu kajian ulang dari bagian linguistiknya siapa nanti ya, tapi lebih bagusnya itu wong Palembang ini yang mengangkat itu, jangan wong lain gitu ya, karena saya baca beberapa literatur itu banyak wong lain yang membahas itu, sehingga kalau kita dari segi bahasa bisa kita memunculkan makna lokal wisdom daripada Simbur Cahaya. Itu saja mungkin Bu Dewi. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Terima kasih Bu. Pak Malan, kayaknya Pak Malan yang mau turun dalam discussion. Pak Malan tuh boleh ikut bicara katanya tadi. Ya Pak. Oke, mungkin silakan mungkin Pak Malan dulu Bu ya. Jadi kita mungkin menyambung. Kan kalau tadi layar saya betul tidak dalam keadaan penuh. Ya. Silakan bisa didengar? Oh. Apa bisa didengar? Bisa Pak. Bisa ya. Ini kita ini mendapat masukan atau informasi yang menarik ya, khususnya bagi saya sendiri melihat sebetulnya apa yang kita sebut sebagai Undang-Undang Simbur Cahaya itu banyak sekali rekaman-rekaman versinya yang selama ini saya tidak tahu. Untung Ibu Dewi memperkenalkan berbagai-bagai naskah tadi itu, sehingga pemikiran kita menjadi lebih terbuka tentang kerja-kerja yang bisa kita lakukan khususnya untuk riset di masa depan gitu. Saya
agak menarik karena tadi termasuk di dalam yang disebut oleh Ibu Dewi ada aturan tentang menyambung ya kalau tidak salah tadi ya, salah satu ya, betul Bu Dewi ya, ya. Nah, saya kebetulan pernah melihat sepintas Undang-Undang Malaka, Kanun Malaka yang ditulis oleh Liao Yokfang, gitu. Disertasinya saya kira juga ada aturan menyambung itu, gitu. Aturan tentang nyambung itu, sehingga menjadi pikiran saya sekarang, jangan-jangan ada bagian dari simbol cahaya ini yang bisa kita telusuri melalui hukum kanun Malaka atau Undang-Undang Malaka. Mengingat Undang-Undang Malaka itu kemarin sudah saya sampaikan tentara bahwa dia ada pengaruh Palembang. Sehingga sebagian kata-katanya itu bahasa Melayu dialek Palembang. Ya. Dan pada sisi lain, Undang-Undang Malaka itu dibuat pada abad ke-15. Jadi jauh lebih awal daripada Undang-Undang Simbol Cahaya. Gitu. Nah, persoalan yang menjadi pikiran saya itu, apakah mungkin ada di antara kita yang bisa mencari kemungkinan hubungan itu, mengingat Parameswara sebagai cikal bakal Malaka itu pengalamannya sebetulnya hanya pengalaman Palembang yang dia bawa ke Malaka itu. Ketika sampai di Singapura selama 5 tahun tidak jelas apa yang dia kerjakan. Kalau dalam rekaman yang dilakukan oleh Profesor Said Nagib Alatas, hanya berusaha menjaga kehidupan di Malaka itu agar berlangsung tenang. Setelah itu dia pindah ke Bertam yang di perbatasan Johor dengan Malaka, 6 tahun, tanpa juga kejelasan apa yang dia lakukan. Kemudian itu ke Muar 6 tahun, kemudian ke Bertam 3 tahun, baru kemudian Malaka. Pengalaman yang dibawanya saya kira hanya pengalaman Palembang. Dan dia datang ke sana itu dengan 1.000 orang laki-laki bersama keluarganya. Menurut dugaan saya itu sangat jelas bahwa pengalaman Palembang lah yang dibawa oleh Parameswara ketika membangun Malaka, termasuk ketika kemudian membuat hukum kanun Malaka, walaupun dibukukan di belakang hari, tetapi sangat banyak menurut para pengkaji berasal dari era Parameswara. Ini pikiran yang muncul itu seperti itu, Bu. Ya. Iya, Bapak. Ibu bisa ngerjain itu lagi, saya kira. Ya. Bandingkan ya Undang-Undang Malaka dengan Undang-Undang Simbol Cahaya. Iya. Menurut dugaan saya, apa sistem hukum atau sistem pengaturan masyarakat di Palembang mungkin bisa kita telaah dari Undang-Undang Malaka. Gitu. Pada era awal abad ke-15 ya. Malaka kan berakhirnya 1511. Ya. Sementara ini yang kita tahu bahwa Malaka itu mulai dibangun oleh Parameswara itu sejak 1404 gitu. Jadi pengalaman saya merasa pasti dia tidak punya pengalaman lain kecuali pengalaman Palembang. Dan karena itu ketika mereka harus membuat Undang-Undang Malaka, yang masuk Palembang, Begojo,
semacam itu gitu kan. Ya, jadi saya kira mungkin kita perlu juga melihat sisi itu. Pak Ihsan juga bisa itu melalui jalur-jalur pengkajian di Fakultas Hukum bisa juga ikut melihat sisi itu. Saya kira terima kasih Bu ya, terima kasih Pak Ihsan ya atas kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sedikit kendala sinyal. Nah, moderator kita jadi terpaksa harus connect lagi. Jadi sementara saya ambil alih. Silakan, mungkin narasumber kita langsung menanggapi kepada Ibu Dewi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak moderator dan para penanya, Ibu Umi Kulsum dan Bapak Kiai Malan. Untuk pertanyaan dari Bu Umi, masih perlu diberlakukankah Undang-Undang Simbol Cahaya? Dan apa yang perlu dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai Undang-Undang Simbol Cahaya? Ya, dilihat dari kontennya Undang-Undang Simbol Cahaya sebenarnya banyak mengandung kearifan lokal, meskipun di sana sini banyak manipulasi yang dilakukan oleh penguasa Palembang saat itu ya. Kearifan-kearifan lokal itu memang sebaiknya itu ditanamkan ke masyarakat kembali. Cuman masyarakat itu kan akhlak juga berevolusi, masyarakat berevolusi. Kadang-kadang berevolusi karena kepentingan mereka. Jadi mana yang mereka akan melakukan apa yang praktis buat mereka. Ya dulu saya ingat karena masa kecil saya juga di Uluan, di Kabupaten Lahat ya. Saya masih menyaksikan ketika misalnya pelanggaran ada yang gadis kawin, misalnya ada yang melakukan hubungan terlanjur, kemudian hamil, nah itu dilakukan sedekah bersih desa, basuh dusun ya, membasuh dusun dengan memotong seekor kambing, dimasak, disajikan di masjid atau di langgar, kemudian diundang laki-laki dewasa untuk tolak bala tersebut. Nah, perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, anak-anak ya dilarang ikut makan makanan tersebut, bersih desa tersebut. Nah sebenarnya ini bagus sekali, jadi memberi efek jerah kepada masyarakat untuk hati-hati dalam bersikap, dalam berperilaku antara lawan jenis ya. Nah sekarang ini begitu itu sudah tidak berlaku lagi, banyak sekali ya kecelakaan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kadang-kadang perempuannya bertindak melewati batas, misalnya udah kurang malunya udah kurang, laki-laki juga tentu sama. Ya, kalau dulu kan laki-laki dan perempuan itu segregasinya jelas. Nah, kalau menurut Undang-Undang Simbol Cahaya itu, kamu kalau curi kembang di kupingnya itu kena hukuman, ada sanksinya. Membawa anak perempuan ada sanksinya. Nah, bawa berlari anak perempuan ada sanksinya. Nah, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ya, akhirnya apa? Tingkat mungkin harus diteliti lagi tingkat kecelakaan artinya sex before marriage itu mungkin tinggi sekarang. Nah, karena sudah tidak ada kesopanan standar-standar kesopanan tradisional lagi, kan? Walaupun agama jelas melarang itu, tapi agama sendiri tidak memberikan sanksi fisik pada saat ini kan di dunia, karena hukum kita bukan hukum Islam kan. Paling malu kemudian akhirnya mengaku nikah siri begitu yang dilakukan orang. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk menegakkan Undang-Undang Simbol Cahaya? Mungkin dimulai dari mulok ya, pendidikan. Di pendidikan ada mulok muatan lokal. Jadi muatan lokal jangan diisi budaya asing atau bahasa asing, karena muatan lokal itu harusnya berisi kearifan lokal. Apa yang diperlukan oleh masyarakat setempat, misalnya menanamkan budaya asli masyarakat. Nah, itu mungkin Undang-Undang Simbol Cahaya
perlu diperkenalkan nilai-nilainya yang baik. Nah, walaupun masyarakat sendiri berubah. Contohnya di adat waris, masyarakat sudah tidak mau lagi dengan adat yang patrilineal, ya. Masyarakat menginginkan adat yang yang bebas, ya, yang laki-laki perempuan sama kedudukannya. Meskipun itu diuluan di masyarakatnya masih patrilineal, tapi perempuan pada dasarnya biasanya menginginkan supaya perempuan juga mempunyai kedudukan dalam hukum waris adat. Nah, itu saya kira Bu Umi ya, harus melalui pendidikan. Di sini ada yang hadir, ada dari berwenang di bidang kebijakan pendidikan tidak nih. Nah, buat mulok. Nah, kebanyakan di kota besar mulok itu ya itu bahasa Inggris yang menurut saya bukan lokal, itu harusnya muatan internasional itu kalau bahasa Inggris. Kalau muatan lokal itu harusnya kearifan lokal. Ya. Mungkin pelajaran tentang sastra daerah, rejung, guritan, gitu-gitu, maksudnya itu muatan lokalnya. Nah, termasuk dalam nanti menanamkan konten adat setempat, termasuk Undang-Undang Simbur Cahaya yang nilai-nilainya masih murni dari Palembang. Nah, untuk Bapak Kiai Malan, ini menarik, ini dilakukan penelitian lagi. Sekarang ini mungkin bisa diakses kayak Undang-Undang Malaka itu di Bidraken ya. Tapi saya coba tadi malam buka Bidraken itu cuman ada indeks aja. Nah, mungkin dari sumber lain siapa tahu ada Undang-Undang Malaka yang bisa diakses online. Atau kalau nggak datanglah ke Belanda. Kalau misalnya di Belanda, kalau memang di tempat kita tidak tersimpan. Mungkin saja ada kaitannya, ternyata Malaka lebih dulu dari Palembang, padahal berapa seribuan laki-laki Palembang beserta keluarganya datang ke Malaka ya, yang membawa pengalaman Palembang ke Malaka. Nah, mungkin saja pemikiran Palembang tuh ada di masuk ke Undang-Undang Malaka, tapi Undang-Undang Malaka lahir lebih dulu ya, abad 15 ternyata dia. Nah, aneh nih yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah, tapi mengenai kesamaan bisa jadi karena kesamaan daerah, kesamaan agama, sehingga nilai-nilainya mungkin ada yang sama. Karena bagaimanapun Malaka atau Malaysia adalah rumpun Melayu. Nah, saya juga ketika di Malaysia pernah membaca ada tulisan tempat pengurupan uang. Wah, itu kalau kakek saya yang cuman tamat SD aja ke Malaysia tidak akan nyasar, ini tidak akan tersesat karena bahasanya bahasa Palembang, ini pengurupan. Ya, pengurupan itu menukar, tempat penukaran uang kan. Bilik pengurupan uang. Apalagi pembagian waris, pengagihan waris itu bahasa Palembang juga itu. Ya mungkin karena sama-sama Melayu dan cuma berseberangan kan Palembang dengan Malaka. Ya, sedikit agak ke kiri. Nah, saya kira ya menarik kalau memang dijadikan topik penelitian baru mengenai hubungan antara Undang-Undang Malaka dengan Undang-Undang Simbur Cahaya. Silakan sini hadirin, ada berapa 50-an saya lihat. Banyak anak-anak mudanya. Ayo diteliti. Jadi banyak aspek dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang masih perlu diteliti. Aspek hubungan bujang gadis kawin sudah banyak yang mengkaji. Aspek Islamnya juga sudah ada yang mengkaji. Aspek politiknya sudah. Silakan ditambah lagi, masih ini pasti ada celah atau ruang kosong yang untuk diisi gitu kan. Aspek apa lagi nih? Ada perhukuman, ada apa lagi tuh? Mungkin administrasi desa gitu kan. Menurut Undang-Undang Simbur Cahaya itu belum ada. Karena di Undang-Undang Simbur Cahaya itu jelas sekali ada refleksi dari administrasi desa pada saat itu. Ya, demikian mungkin Pak Subhan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya masih ada 2 peserta yang ingin berkomentar, yakni Kak Saudi Berlian dan Kak Mulyadi J. Malik. Kesempatan pertama kami berikan kepada Kak Saudi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saya ringkas saja bahwa mungkin ada data yang saya tambahkan pada Ibu. Sebelum tahun 2000 itu
saya sudah menulis skripsi tahun Oh, 89 ya, 89. Dan itu saya mulai tahun 85 mencari data seperti memungut jarum di padang pasir. Saya kumpulkan satu baris dan 89 selesai itu pun karena hampir diusir oleh kampus. Jadi ya saya selesaikan saja. Dan datanya saya olah kembali, saya tambahkan dengan data-data baru dalam perspektif lain. Maka saya terbitkan yang Ibu pegang tahun 2000. Ya. Dan Baik. sebelumnya saya sudah mau munculkan istilah gender, tapi waktu itu sangat terlarang di kampus. Maka saya pakai istilah apa, nanti saya posting anunya, apa cover skripsinya. Baik, untuk pengembangan simbol cahaya itu sendiri, setelah itu saya membuat beberapa tulisan bersama Pak Jul, saya lupa judulnya. Judul bukunya diterbitkan Unsri Press tahun 2003 atau 2000 atau 2001. Di situ simbol cahaya dan masalah kekerasan. Jadi, ya, kemudian ada beberapa lagi diktum gender dalam simbol cahaya. Dan selanjutnya saya melihat simbol cahaya itu dalam perspektif pengembangannya. Dia memiliki ruang sosial di situ, ruang politik, ruang budaya dan sebagainya. Melalui itu kita bisa kembangkan dalam banyak hal. Misalnya ada adat istiadat, itu tradisi, dan itu ruang sosial. Dimulai dari simbol cahaya tidak menjangkau ruang keluarga ya, tapi dia langsung ke ruang publik. Tapi ada persiapan keluarga kalau kita melihat tradisi di dalam masyarakat, sehingga apabila dia tidak kompatibel dengan aturan standar simbol cahaya, itu orang akan menelusuri reproduksi, ya, pusat reproduksinya. Jadi, retinian, anak siapa itu? Artinya dia ditagih ke pabrikasi nilai di rumah. Nah, itu baru aspek sosial. Lalu ada lagi aspek Halo Pak Saudi. Politik, ya. Marga yang menjadi lembaga resmi. Ya, bagaimana? Tadi sempat terputus, bisa diulangi sekitar 1 menit belakang. 1 menit belakang. Oke. Berapa detik? Dari kalimat mana ya? Bahwa simbol cahaya itu memiliki ruang sosial, ruang politik, ruang budaya, dan banyak lagi ya. Dan itu bisa kita eksplorasi. Dan simbol cahaya itu jelas, nyata, diterapkan secara praktis. Ketika dia diterapkan bukan main-main. Orang bisa menghilangkan nyawa orang lain ya, dengan berpegang pada simbol cahaya. Itu bukan main. Artinya ini serius, bukan sekedar kitab yang tertulis-tulis, yang terbaca-baca, tapi dia hidup di alam nyata. Terputus lagi. Kak Saudi, halo. Ya, sepertinya ada masalah sinyal ya. Kita tunggu sekitar beberapa detik. Kak Saudi, apakah masih terhubung? Halo Kak Saudi. Ya, sepertinya kita tunggu saja. Mudah-mudahan nanti Kak Saudi bisa tersambung kembali. Bahkan sekarang sudah tidak ada di forum. Mungkin beliau berusaha untuk terkoneksi kembali. Sambil menunggu, kita geser ke peserta berikutnya yang akan berkomentar, yakni Kak Mulyadi J. Amalik. Kepada Kak Mulyadi,
dipersilakan. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Bentar. Baik, Kak Mulyadi sudah terhubung. Tes Baik, suara. ya terdengar. Silakan Kak. Baik, terima kasih pada Adinda Subhan ini alumni GM ini junior. Mic-nya didekatkan Kak mungkin. Oh ya sebentar. Oke. Tes. Ya, jelas. Nah, cukup jelas. Ya, saya mau memberi apresiasi dulu untuk teman-teman di Pekan Pustaka, panitia. Saya kira ini diskusi yang menarik, mudah-mudahan bisa rutin secara ajak dilaksanakan dengan tema-tema yang berbeda, tetapi membahas tentang sejarah Palembang atau apapun yang berkembang di Palembang. Nah, terutama Subhan saya tahu beliau adalah pustakawan, alumni UGM, sangat sering bertemu ketika masih kuliah dulu dengan saya, yang juga dari UGM. Di UGM saya juga dekat dengan Kak Saudi Berlian, karena beliau juga dulu tadi yang dikatakan hampir diusir dari kampus itu ya, kami menyaksikan bagaimana pontang-pantingnya beliau mencari data untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu. Lalu kemudian proses penerbitannya Kak Saudi sudah di Palembang. Nah, kitab Simbur Cahaya ini untuk saya sebagai mungkin generasi tahun lahir tahun 70-an, yang saya baca tentulah yang keluaran dari Balai Adat. Jadi, artinya sudah di episode yang akhir sekali. Itu pun naskah kitab yang saya baca itu juga sudah banyak pasal-pasal yang dimatikan, yang saya malah penasaran pasal apa sih yang dimatikan itu. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ingin menelusuri sampai ke asal-usul kitab ini, karena menurut saya kitab ini tetap saja dirancang oleh Ratu Sinuhun, lalu Belanda masuk, mereka melakukan intervensi secara hukum. Nah, pertanyaan saya untuk Yu Dewi, ini kitab ditulis dalam bahasa apa aslinya? Adakah kaitan dengan bahasa yang menggunakan huruf ulu? Kalau ada kaitan, berarti konteks kata-kata akan ketemu secara linguistik. Tadi kalau kita bicara, apakah sumber cahaya, atau sembur cahaya? Maka konteksnya harus lari dulu ke teks asli dari kitab ini. Ditulis dalam bahasa apa? Apakah bahasa Jawa kuno? Apakah bahasa Arab Gundul ya, Arab Gundul? Atau bahasa Ulu yang kita kenal di masyarakat Sumatera Selatan, maka konteks linguistiknya harus dicari di situ. Dengan demikian, konteks sosialnya pun ketemu. Jadi saya melihat ada terpotong di situ. Kalau kita lihat di konteks sekarang, tentulah konteks Belanda. Ya. Mungkin pasal yang dimatikan itu adalah pasal-pasal yang sudah direkayasa oleh Belanda, karena memang posisi Belanda waktu itu adalah penguasa atau penjajah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya problem kitab Simbur Cahaya seperti tadi dikatakan Kak Saudi sebenarnya dijalankan oleh masyarakat, terutama masyarakat di kampung-kampung, tapi tidak definitif dikatakan itu sebagai sebagai norma kitab Simbur Cahaya. Contoh misalnya di daerah saya di Tulung Selapan itu Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekitar tahun-tahun 80-an 90-an masih dipakai. Jadi kalau nyentuh anak gadis orang itu dendanya udah besar itu. Udah kena denda. Paling tidak bekasam seguci itu. Kena dendanya itu. Apa ada yang kena sapi gitu. Meskipun tadi betul Yu Dewi, ada juga yang menjadi memanfaatkannya itu. Jadi masang badan betinonya. Masang badan biar disentuh, disenggol atau dipegang gitu. Agak ngadu ke wong tua ngadu ke kepala adat, kepala marga gitu, kepala adat. Di sidang kan, di sidang kenalah denda. Jadi dimanfaatkan juga secara ekonomi gitu. Jadi
anaknya ini mancing gitu. Ada juga yang mancing karena senang dengan lanangnya. Jadi dengan demikian kan dikawinkan, kan, dinikahkan. Gitu. Jadi lanang juga macam itu, karena senang dengan betina ini tadi hubungan bujang gadis ya, yang memang juga masih lekat waktu itu. Jadi saya waktu itu masih kecil sempat mendengar cerita orang-orang tua terkait dengan hubungan bujang gadis. Gitu. Tapi setelah ke Palembang, memang hilang semua. Jadi saya yang sangat waktu itu terpengaruh sekali untuk menjaga hubungan antara laki dan perempuan. Bayangkan loh, kalau Islam itu kan justru definitif adalah anjuran dalam kitab suci Quran, tetapi ini hanya dengan norma adat bagi saya luar biasa. Begitu ke Palembang hilang semua. Karena sudah liberal sekali kan hubungan di Palembang. Nah, belakangan betul Dewi, memang sudah banyak sekali hubungan-hubungan laki perempuan yang tidak lagi dibatasi itu. Nah, kembali ke tadi Dimas, menurut saya memang harus ada aktualisasi dari nilai-nilai atau norma itu. Secara normatif barangkali kita butuh masuk ke pengadilan, ke sistem hukum kita, sehingga bisa ini menjadi jurisprudensi bagi hakim dalam mengambil keputusan yang terkait dengan sengketa-sengketa yang melibatkan warga adat gitu ya. Karena kalau di daerah-daerah seperti tempat saya misalnya Curug Selapan, orang bersengketa harus ke pengadilan cukup jauh, memakan waktu yang lama. Maka alternatifnya adalah pengadilan adat. Itu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan semua pihak akan lega, akan rela dan ikhlas. Biasanya pengadilan adat itu memenuhi keikhlasan masing-masing pihak. Tetapi kalau pengadilan hukum positif kita, pasti ada yang tidak puas. Itu komentar saya, tapi pertanyaan yang penting tadi adalah kitab Simbur Cahaya sebenarnya aslinya pakai bahasa apa? Gitu. Huruf teksnya itu dipakai bahasa apa? Itu dari saya, Subhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit berbahasa basi juga saya. Sebenarnya Kak Mulyadi ini banyak hal yang dikuasai juga ya. Kita kenal juga sebagai sastrawan, belajar hukum juga, belajar filsafat juga. Saya sempat belajar filsafat dengan Kak Mulyadi. Ya, itu sempat ketemu di Jogja beberapa tahun yang lalu. Baik, kepada Bu Dewi silakan ditanggapi tadi pertanyaan dari Baik, pertama kepada Kak Sauri Berlian yang belum bisa join lagi ya. Terima kasih informasinya bahwa beliau sudah menulis Undang-Undang Simbur Cahaya dari tahun 89. Saya itu nulis skripsi ya. 89 itu saya masih SMA itu. Kemudian Simbur lalu kemudian jadi buku, diedit menjadi buku itu. Jurnal dulu lah, jurnal kemudian jadi buku ya. Kemudian Pak Mulyadi, Undang-Undang Simbur Cahaya itu ditulis pakai bahasa apa aslinya? Atau huruf apa? Nah, kalau menurut informasi dari Collins ya, William Augustus Collins, sumbernya itu bisa dilacak dari emblem. Nah, emblem itu berisi aturan-aturan dari Sultan untuk masyarakat Palembang, ditulis karena kebiasaan di istana Kesultanan adalah menulis dalam bahasa Jawa, dalam huruf Honocoroko, jadi berbahasa Jawa. Nah, Simbur Cahaya Karta 4 Bicara 5 itu mungkin berbahasa Melayu Palembang, berbahasa Melayu Uluan ya. Tapi biasanya kita walaupun berbahasa Melayu, tetapi ketika menulis kenapa jadi berbahasa Indonesia? Akhirnya bukan lagi tapi a. Kemana jadi kemana. Pada biasa dalam ucapan kemana, tapi kita ditulis jadi kemana. Nah, yang saya temukan dalam versi yang di Belanda ini, ada yang ditulis dalam bahasa Melayu, ada bahasa Arab Melayu, jadi tulisnya pakai bahasa Arab tapi berbahasa Melayu ya. Ada yang berbahasa Belanda, yaitu. Kemudian yang belakangan berbahasa Indonesia seperti dari Budena ya, tahun 1900-an itu berbahasa Indonesia. 1930 1922 itu berbahasa Indonesia sudah. Karena kopi penyalinan dari Undang-Undang Simbur Cahaya sebelumnya.
Nah, mungkin ya tugas selanjutnya selain mencari emblem itu adalah simbol cahaya kata 4 bicara 5 karena dikatakan sebagai sumber dari penulisan simbol cahaya ini. Tapi kalau menurut informasi dari Collins, ini cuman ditemukan dalam wawancara kepada masyarakat. Jadi mungkin informasi oral. Jadi agak sulit menemukan simbol cahaya kata 4 bicara 5 secara tertulis. Nah, kalaupun ada mungkin di kitab-kitab Kakas itu coba dicari. Sayang saya tidak pandai membaca huruf ulu. Nah, itu Bu Umi, Nyimas Umi yang pandai berbahasa Arab ulu, cobalah datang ke itu, mendatangi pemilik Kakas itu. Saya tunjukkan kemarin, diantaranya ada Pak Dimyati Rais, Ketua Muhammadiyah Pagar Alam, pernah menunjukkan ke saya ada 5 atau berapa kitab Kakas. Itu dia enggak menyimpannya dengan baik juga, ya disimpan, tapi maksudnya di lemari kaca yang ada di ruang tamunya juga ruang tamu untuk orang berdagang. Jadi itu mudah sekali, di situ ada foto-foto kenalannya yang orang-orang teman-teman sekolahnya dulu yang udah jenderal udah jadi pejabat-pejabat itu. Kemudian di dalam kaca itu juga ada kitab-kitab Kakas tebal-tebal yang dari kulit kayu ya. Nah, mungkin ada di sana. Nah, untuk diteliti lebih lanjut oleh pihak-pihak yang mengerti huruf ulu ini, yang bisa membaca huruf ulu. Ya, mumpung masih memiliki sumber daya, UIN Raden Fatah banyak memiliki sumber daya yang menguasai huruf ulu, saya kira bagus juga diselamatkan segera, karena kayak pemiliknya kayak Pak Dimyati Rais itu dia nggak bisa baca, cuman dia diwarisi itu terus turun-temurun dari orang tua mereka, dari orang tuanya, kemudian terus ke atas ya. Dia sendiri nggak tahu apa isinya itu undang-undang kitab Kakas. Cuman peneliti asing dari Prancis itu pernah datang ke dia untuk membaca itu. Katanya ada isinya tentang pertanian, ya nggak tahu apa lagi. Karena teks itu sebenarnya biasa, cuman ketika dibaca oleh pembaca nanti lain-lain yang didapat. Kayak saya, karena background saya hukum, saya mencari aspek hukum dari undang-undang simbol cahaya. Kalau yang mungkin pajak mungkin akan baca pajak atau membaca mungkin nilai-nilai budaya masyarakat gitu kan. Nah, tergantung pada perspektif dari si peneliti. Nah, demikian juga saya kira kitab Kakas itu nanti. Selain aspek pertanian, mungkin juga ada pengobatan, ada apa gitu, ada aspek hukum juga, saya tidak tahu. Nah, saya kira demikian. Nah, mengenai hakim bisa mengambil undang-undang simbol cahaya sebagai sumber hukum. Nah, sepertinya kalau hakim kita itu apa ya? Karena kita menganut hukum positif ya, biasanya bersumber pada hukum tertulis. Cuman hakim bisa melakukan terobosan, mengambil nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Persoalannya undang-undang simbol cahaya masih hidup atau tidak di masyarakat. Nah, kalau masih hidup, hakim masih bisa untuk sepanjang itu tidak berkaitan dengan pidana. Hanya untuk masalah perdata bisa. Sayang Pak moderator kita tadi belum hadir, beliau dari backgroundnya hukum ya. Demikian saya Pak Subhan. Baik, saya jadi pingin ikutan diskusi juga gitu ya, karena ada 2 hal yang menurut saya menarik dari tanggapan para peserta, khususnya yang terkait dengan bahasa dan aksara. Jadi kebetulan saya juga sedang mencoba menyeriusi tentang sastra di Palembang gitu. Dan yang mana elemen sastra tentu saja adalah bahasa. Jadi seperti yang disebutkan oleh Kiai Malan tadi tentang Undang-Undang Malaka yang ternyata juga membuat kosakata Palembang, itu juga ditemukan. Kak Subhan, ya, boleh dikeraskan sedikit karena headsetnya. Oh baik, ya. Oke. Jadi saya ingin menyambung komentar dari Kiai Malan tentang ditemukan berapa istilah atau kosakata Palembang di dalam Undang-Undang Malaka. Jadi ternyata beberapa naskah-naskah syair yang terkenal sebelum era Kesultanan bahkan seperti syair Bidasari misalnya, yang
waktu ditemukan oleh para peneliti asing, ini dianggap sebagai salah satu syair terbaik, syair Melayu terbaik. Dan sampai sekarang itu dianggap adalah naskah Palembang karena memuat kosakata Palembang. Kemudian juga kita tahu naskah Panji terbaik di Nusantara adalah naskah Palembang juga karena memuat istilah itu, kosakata Palembang. Nah, itu mengenai bahasa, mengenai aksara, saya ingin menanggapi mengapa piagam-piagam awal kita itu menggunakan hanacaraka gitu ya. Sebetulnya aksara itu politis ya di era-era kerajaan. Itulah kenapa yang berlaku untuk dokumen-dokumen resmi pemerintah itu menggunakan aksara Pallawa kalau di era Sriwijaya. Jadi penggunaan aksara itu sekaligus semacam cara penguasa untuk menunjukkan bahwa mereka punya kuasa, mereka punya pengetahuan gitu, menggunakan aksara. Kalau eranya Sriwijaya itu masih Pallawa, sedangkan di tengah masyarakat, ini masih semacam teori juga oleh Uli Kozok, sebetulnya di tengah masyarakat itu juga berlaku aksara yang berbeda. Aksara yang politis oleh penguasa itu aksara yang bisa menunjukkan kuasa gitu ya, semacam stempel. Menurut penelitiannya Bu Anabel gitu, stempelnya Minangkabau itu untuk menunjukkan kuasa juga. Sama kalau kita nonton film-film Tiongkok gitu ya, kalau orang ditunjukkan stempel kaisar, mereka langsung tunduk gitu. Jadi simbol-simbol itu yang dipakai oleh penguasa lewat aksara. Sedangkan di tengah masyarakat itu berlaku aksara Kaganga atau aksara Ulu kalau kita. Dari hasil pelacakan memang aksara Kaganga ini ada semacam cerita lucu sebenarnya. Kak Rapani dan temannya itu menemukan naskah Kaganga yang mereka ya antusias, ini isinya apa, apakah sejarah atau mantra atau apa. Ternyata isinya adalah catatan sehari-hari, cabai gitu, belanjaan. Jadi tapi itu sekaligus menunjukkan bahwa aksara ini dipakai di tengah masyarakat gitu. Ini aksara masyarakat awam, dan saya menduga itu yang menulis perempuan, ya kan? Karena itu ya bukannya semacam bias, tapi saking itu berlaku umum di tengah masyarakat, itu dipakai untuk kegiatan sehari-hari, yang kegiatan domestik. Sama seperti pengamatan Marsden juga seperti itu, orang masyarakat menggunakan aksara Kaganga itu untuk kegiatan sehari-hari, untuk ngepek cewek gitu, nulis di gelondong bambu kemudian diberikan ke cewek. Jadi belajar aksara itu lewat interaksi sosial gitu. Nah, ini masih dugaan tentu saja gitu ya. Jadi kenapa lempeng atau piagam-piagam awal itu mengenakan hanacaraka? Karena saat itu yang masih menjadi semacam pusat kuasa itu masih cenderung Mataram. Dan kapan dia kemudian berubah menjadi Arab Melayu, saya kira kita harus lacak lebih lanjut gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari salah seorang peserta juga. Pertanyaannya, di mana kami bisa membaca Simbur Cahaya gitu ya, kitab Simbur Cahaya. Saya mungkin minta izin juga nih, saya akan share screen. Ini berdasarkan pelacakan kami, panitia. Ini adalah hasil pelacakan sementara kami, daftar pustaka Simbur Cahaya. Walaupun tidak selengkap yang sudah ditampilkan oleh Bu Dewi, karena langsung mengakses ya di Leiden yang banyak sekali. Saya juga sempat cari-cari di katalog Leiden itu yang berupa naskah Arab Melayu juga, setahu saya ada 2 yang saya berhasil temukan gitu. Nah, ini semacam daftar pustaka sementara, nanti akan kami lengkapi berdasarkan presentasi dari Bu Dewi tadi. Ini yang sudah
yang ini semacam komentar sebetulnya. Jadi ada Baron van Huvell. Menurut saya menarik karena Baron van Huvell ini juga yang mengomentari tentang syair Bidasari, yang menganggap itu adalah syair Palembang. Jadi dia tidak hanya mengenai hukumnya, tapi juga dari segi sastranya. Kemudian hasil pelacakan saya yang disebut Karta 4 Bicara 5 itu ternyata dikutip dari Hikayat Banjar. Saya sudah dapatkan Hikayat Banjar itu dan saya cari di beberapa halaman memang ada menyebutkan Karta 4 Bicara 5. Masih harus saya baca lagi. Jadi yang dikutip oleh Collins itu memang cenderung ke Hikayat Banjar. Ini Baron van Huvell di tahun saya ini agak tertutup maaf ya. Sini kemudian nah ini adalah deskripsi tentang Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis oleh Van den Bossche yang tadi disebut oleh Bu Dewi, tetapi ini yang sudah dimuat ulang di Jurnal BKI pada 1894. Mungkin aslinya yang sudah melebar tintanya itu tadi ya. Kemudian ya ini apa yang dimuat di Jurnal BKI tadi yang tulisan Van den Bossche ya. Oke, kemudian nah ini yang 97 yang Van den Berg yang jadi tadi ada yang sempat tanya di mana kami bisa baca. Sebetulnya naskah-naskah ini tersedia di digital collection-nya Leiden ya, bisa atau silakan kontak panitia nanti bisa diakses. Nah, ini yang menarik juga, Bu. Kenapa ada Undang-Undang Palembang namanya gitu ya? Ada Undang-Undang Simbur Cahaya, ada Undang-Undang Palembang tahun 1906. Ini naskah tulisan tangan dalam huruf Latin yang justru ditemukan di Jerman kalau nggak salah. Ini kami unduh dari perpustakaan Jerman. Dugaan sementara karena ini tahun 1906 itu adalah tahun ketika Kota Palembang ditetapkan sebagai Gemeente gitu, Haminte gitu. 1906 sehingga menyebut undang-undang itu Undang-Undang Palembang. Tapi usianya pendek gitu ya istilah Undang-Undang Palembang. Setelah itu balik lagi ke Simbur Cahaya. Karena mungkin ada kecenderungan kekeliruan tafsir kalau menyebut Palembang adalah kota, sedangkan Simbur Cahaya berlaku di Uluan. Ya ini. Oh sorry, maaf, ini bukan Jerman, berarti ini yang di Delft. Ya, di perpustakaan Delft. Oh, Delft. Ya, kemudian kalau Delft itu kalau nggak salah sekolahnya para ini ya Bu ya, orang-orang yang menjadi pegawai birokrasi Hindia Belanda ya, sehingga kemungkinan ini menjadi pegangan mereka untuk itu, untuk menjadi para birokrat. Nah ini yang paling populer, yang 1922 ini yang paling populer. Saya juga heran. Jadi yang banyak pasal dimatikan ini. Oke, baik. Ini yang agak lucu juga Bu ceritanya. Jadi saya dapat cerita dari salah seorang pegiat buku di Palembang namanya Cek John gitu ya. Jadi waktu ada kumpul-kumpul para sejarawan budaya di Palembang ngobrol tentang Simbur Cahaya, ada seseorang yang mengangkat buku ini dan dia bilang saya punya aslinya gitu. Jadi ternyata sampai sekarang ada semacam salah kaprah atau salah paham gitu di tengah masyarakat yang menganggap Simbur Cahaya itu hanya satu naskah dan dia tidak berubah-ubah gitu. Padahal dari presentasi Bu Dewi tadi itu berubahnya dinamis sekali gitu ya. Dalam beberapa tahun dia sudah berubah gitu. Jadi dia ada ya semacam hukum adat juga gitu ya yang hidup gitu, hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dia terus berubah. Nah ini yang terkenal gitu, yang banyak beredar tahun 1922. Ini penerbitnya Industrial May. Kemudian ini yang 28 kalau nggak salah. Ini edisi yang berbeda. Nah, menurut Arlan Ismail gitu,
edisi 1928 inilah yang berdasarkan hasil pertemuan antara para pesirah dan pejabat pada tahun 1927. Jadi saya membayangkan sebetulnya memang kolonial memanipulasi hukum adat, tetapi setidaknya mereka harus berkonsultasi dengan para pemimpin di masyarakat. Mereka diundang ke kota, kemudian mereka bermusyawarah. Saya menduga ada semacam negosiasi atau mungkin mereka nggak ngerti-ngerti banget kondisi di tengah masyarakat gitu kan, sehingga mereka harus mendapatkan masukan dari para pasirah. Ini juga saya kira masih sangat lowong gitu ya untuk diteliti gitu. Bagaimana proses musyawarah mereka? Saya menduga itu pasti ada gitu semacam risalah rapat gitu atau ya semacam arsip-arsip dari proses ini. Ini dimuat terlampir di bukunya Pak Aran yang berjudul Marga di Bumi Sriwijaya. Oke. Nah ini yang Bu Dinani, Bu. Ya ini saya juga karena banyak yang ompong gitu ini saya daftar saya ini tidak selengkap punya Bu Dewi tadi. Saya menduga ini karena diterbitkan oleh kementerian kita gitu ya, Kementerian PP dan K, tentu saja setelah 45 berarti kan. Edisi ini Bu Dinani memberi catatan tentang beberapa edisi sebelumnya yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi. Nah, saya berhentinya mendapatkannya ini edisi ini. Tadi saya menduga yang disebutkan oleh Kak Mulyadi itu yang sudah diterbitkan oleh lembaga adat. Saya juga menemukan beberapa edisi lain. Ada yang oleh Abu Hanifah, ada yang kemudian lembaga adat di Pagar Alam dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, yang diterbitkan di atas tahun 60-70 itu merujuk ke edisi apa? Nah, ini yang menurut saya harus diperiksa lagi karena kecenderungannya saya menemukan yang diterbitkan pada tahun 2017 ini oleh Panggung Budaya Melayu Banyuasin, waktu saya periksain dia merujuk ke edisi 22. Mirip 22. Iya, isinya 22 gitu. Padahal kita tahu menurut Arlan 27 itu sudah berubah gitu kan. Jadi ini yang perlu hati-hati ketika meneliti Simbur Cahaya gitu. Ini yang 2017 bisa di Google Play sudah tersedia. Ya ini bukunya Kak Saudi yang ternyata ikut juga menginspirasi Ibu Dewi, alhamdulillah gitu. Buku ini salah satu yang ya cukup sulit kita dapat sekarang. Ini juga disertasinya Kak Adil gitu yang sudah diterbitkan oleh Kemenak. Kemudian ya itu tesis dan disertasi, ini tesisnya Bu Dewi. Kalau bisa kami bisa akses dong Bu ininya tesisnya ya. Nah, itu ada di Kementerian Agama, ada di kampus-kampus UIN udah ada. Ya, saya periksa beberapa katalog itu memang tersedia bahkan di kantor perpustakaan NU Pusat pun ada gitu. Saya sempat kontak mereka tapi seperti masih harus harus diadakan, dikopi lagi gitu ya. Saya sendiri punya, saya mungkin dipinjam orang, akhirnya karena laptop saya ceritakan tadi rusak. Itu saya sempat ngeprint ini, tinggal ini yang tersisa di saya. Oh my god, ya ini persoalan penulis pada umumnya gitu ya, bahkan karya sendiri. Tapi untung ada kopinya. Oke. Tapi ini saya ingin tanya Bu, ingin konfirmasi karena di sini disebutkan publisher gitu oleh INIS gitu. Apakah ini kemudian dibukukan oleh Leiden? Itu Kemenak, sebenarnya Kemenak kerjasama dengan INIS ingin menerbitkan tesis-tesis mahasiswa yang di Leiden ya. Termasuknya saya. Berarti formatnya masih monograf dalam artian hasil penelitian atau sudah semacam buku INIS kayak bukunya Jeroen Pieters yang formatnya masih seperti tesis tapi lebih kecil, mungkin sebesar buku ini kan. Oke. Saya menduga ini semacam terbitan sebelum INIS itu ada yang kayak bukunya Drewes dan Wolders itu Bu ya, yang belum apa adanya tanpa polesan lagi ya. Oke.
Kemudian ya ini disertasinya. Nah, ini yang menarik, Bu Dewi. Saya sebenarnya kemarin berusaha untuk mengontak penulis tesis ini, namanya Yamin. Jadi dia melacak perubahan naskah-naskah Simbur Cahaya, tapi dia menyebutnya pakai istilah Undang-Undang Palembang. Jadi ini tesis di UI, kampus mana? Di UI tahun 2002. Ini menarik karena berdasarkan pelacakan Yamin gitu. Oke, saya langsung saja ke. Nah, ini ternyata gitu. Kodifikasi Undang-Undang Palembang menurut Yamin ketika disandingkan dengan hukum kolonial, khususnya hukum kolonial ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, itu mirip. Jadi pembabannya itu mirip dengan undang-undang kolonial gitu. Ini yang saya ingin tanyakan sebetulnya dengan Yamin gitu, tapi sayangnya sulit saya melacaknya. Tapi kita bisa bertukar dokumen ini nanti, Bu Dewi atau Kak Mulyadi kalau juga berminat. Nah, ini yang disertasinya Collins yang itu ini mudah sekali didapatkan juga, ada tentang. Nah, Collins ini yang ya ini yang kata 4 bicara 5 itu. Ini sepelacakan saya itu merujuk ke Hikayat Banjar. Nanti saya juga bisa bagikan. Itu saja, mungkin kalau artikel dan jurnal banyak sekali, ada tulisannya Johanna Navia yang sampai sekarang. Itulah kenapa kami ingin diskusi ini. Ada kecenderungan Simbur Cahaya ini selalu ditarik ke isu yang cenderung ke soal gender gitu ya. Bukan berarti itu tidak penting gitu ya. Itu tetap penting, apalagi karena pasti ini dipengaruhi oleh sosok Ratu Sinuhun dan bukunya Kak Saudi gitu ya, yang sangat hegemonik mungkin sampai sekarang. Tapi sayangnya yang tentang aturan kaum, kemudian tentang aturan berladang, saya kira itu penting gitu untuk melihat bagaimana masyarakat adat mengatur lingkungan saat itu. Betul. Baik, itu semacam ini kami semacam share dari panitia mengenai apa yang sudah kami lacak. Sekarang sudah pukul 11.39, peserta kita yang masih bertahan ada 30. Saya tawarkan dulu nih ke Bu Dewi. Kalau masih ada yang ingin diskusi, masih bisa kita lanjutkan mungkin. Silakan. Saya tawarkan juga ke peserta, masih adakah yang ingin berdiskusi? Ada yang raise hand ini, saya lihat. Sebentar. Yang raise hand ini justru tadi Pak Saudi kan udah join lagi deh, mana? Sudah join ya? Baik. Ingin bicara lagi. Kak Saudi, tolong kita ini kan lagi ya, kita unmute dulu. Kak Saudi, masih adakah? Sudah namanya keluar lagi. Oh, sudah mental ya? Ya. Mental lagi. Oke, ini raise hand, host raise hand, ada yang ingin ditanyakan juga kah? Ya, baik. Ada sedikit ini masalah yang tadi di desa-desa Simbur Cahaya ini sebenarnya tidak keseluruhan. Kalau saya lihat sebagian itu masih dilakukan oleh masyarakat di uluan atau di desa-desa. Contohnya saja itu di tempat tinggal saya, itu di wilayah Rambutan, yang seperti yang dikatakan oleh Kanda Mulyadi kalau nggak salah tadi, ketika ada adat bujang gadis gitu ya, adat bujang gadis ini, ketika ada kecelakaan, bahasanya itu kecelakaan, maka yang sedekah basuh dusun tadi masih dilakukan. Kambing itu misalkan ada kecelakaan, di kambing itu masih dipotong, ya masih seperti itu. Nah, kebetulan undang-undang Simbur Cahaya itu kan kalau di masyarakat umum kan sulit didapatkan kan. Ya mereka
sulit untuk mengakses gitu ya. Tapi ingatan-ingatan dari tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh adat yang tetua-tetua desa itu masih ingat. Jadi ada di suatu desa di daerah Rambutan, itu desanya nama Desa Sako. Nah, membentuk satu tim untuk menghimpun ingatan-ingatan dari tetua-tetua adat. Nah, setelah dikumpulkan, setelah saya baca, itu mayoritas mengarah ke isi-isi dari Sumber Cahaya, tapi tidak keseluruhan. Itu kan hanya ingatan-ingatan. Salah satunya adalah yang adat Bujang Gadis tadi. Nah, bagaimana ini untuk menjadikan apa namanya pegangan hukum gitu ya, pegangan hukum bisa di apa ya, dimasukkan dalam aturan desa, peraturan desa. Nah, jadi di peraturan desa yang saya baca lebih kurang sebagian, bukan keseluruhan, sebagian itu merujuk pada Undang-Undang Simbol Cahaya. Walaupun si tetua itu mungkin ya, mungkin tidak membaca Simbol Cahaya itu, hanya sebagai turunan begitu. Setelah dibentuk tim, diwawancarai para tetua, dituliskan dan dibuat peraturan desa. Dan sampai sekarang peraturan desa itu pun masih digunakan. Nah, masih digunakan peraturan desa itu kan, dan didaftarkan di kabupaten dan disahkan. Ketika sudah disahkan, otomatis kan bisa berlaku pada perundang-undangan kan. Nah, seperti itu. Itu mungkin sekitar informasi, tidak keseluruhan tuh hilang, tapi tidak semuanya, ada beberapa bab kan dalam Simbol Cahaya itu tidak semuanya masih berlaku begitu. Mungkin itu sedikit info saja. Terima kasih. Baik, menarik ya. Ternyata ada yang berusaha untuk menghidupkan kembali gitu, mempraktekkan kembali walaupun dalam konteks yang berbeda, konteks baru. Itu di daerah mana tadi, Pak? Di mana tadi? Di daerah Sako Rambutan. Kalau ini penunjuk arah maps-nya ya. Itu di? Nah, ini maps-nya di Ampera, lulus Jakabaring, arah ke SP Padang Jawi. Oh, Ampera. Iya, seberang Uluan juga ini nih. Itu kawasan marga berarti ya? Iya, kalau dulu kawasan marga Rambutan masuk ke Oki. Tapi wilayah sepanjang penelitian sederhana saja, sepanjang ini satu lingkup wilayah ini ada beberapa desa yang melingkup marga yang secara wawancara yang kami telusuri, mereka disebut marga Parung Priai. Nah, Parung Priai. Tapi kalau masa selanjutnya lagi, itu masa lebih muda lagi kan, dari sekarang itu masuk dalam marga Rambutan yang ke Kayu Agung begitu. Oke, silakan Bu Dewi, mungkin ada komentar. Ya, ya alhamdulillah kalau masyarakat masih menjalankan nilai-nilai tradisional yang ada dalam dalam Undang-Undang Simbol Cahaya hingga saat ini ya. Dan itu sebenarnya kalau memang dilihat namanya kearifan lokal baik sekali itu, yang terutama bab adat Bujang Gadis itu. Cuman jika itu masih berlaku kan, karena hubungan yang segregasi yang antara laki-laki dan perempuan itu kalau dijaga betul justru akan menjaga kehormatan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang saat ini. Sebenarnya pergaulan bebas itu sudah marak, apalagi dengan pengaruh budaya asing lewat media televisi, mungkin film ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lagi. Saya pernah baca juga itu hasil penelitian di Bengkulu yang masih menghidupkan Simbol Cahaya itu, karena di Bengkulu juga kan berbatasan dengan Palembang, daerah mana ke sana itu udah masih mungkin mirip budayanya. Nah, ternyata di Oki juga ada, alhamdulillah. Nah, ini Pak Saudi udah hadir lagi, Pak Subhan. Baik. Tadi putus sambung. Ya. Oh ya, oke Kak Saudi, silakan langsung, sudah kita aktifkan mic-nya. Silakan Kak. Oke, baik.
Ya, alhamdulillah bisa nyambung lagi. Ini ganti komputer. Jadi mudah-mudahan ini lurus sampai akhir. Saya ambil yang terakhir karena saya nggak ikut dari awal tadi, tapi nanti saya sambungkan ke tadi. Bahwa marga rambutan itu dulu memang masuk Komering Ilir, ya. Masuk Komering Ilir, Onrabeling Komering Ilir. Tapi masa revolusi dia kesulitan urusan logistik ke Kayu Agung, maka dia ikut Palembang Banyuasin Streken, ngambilnya di Pelaju. Nah, keenakan di situ setelah pembentukan kabupaten dia ikut ke Banyuasin Streken, ya. Bukan Banyuasin, Musi Banyuasin. Urusannya sekarang di Sekayu. Lalu pemekaran lagi, dia masuk ke Banyuasin sekarang kan. Baik, saya lanjutkan tadi. Sejak awal saya selalu menggeluti dan mendorong untuk riset di Simbur Cahaya ini dengan menawarkan berbagai perspektif kepada adik-adik, teman-teman, dan juga kakak-kakak itu selama ini. Ya, pertama melihatnya sebagai ruang sosial, ya, ruang sosial sehingga kita melihat ada perilaku yang diselenggarakan sebagai tindakan dan mengacu sedikit banyaknya terhadap Simbur Cahaya. Kemudian ada aspek politiknya juga, ya, birokrasi dan administrasi marga di situ, desa dan dusun, ya, dusun dulu, kemudian kampung, kemudian ada birokrasinya, pasirah, kemudian perwatin itu pejabat di sekitar itu, lalu kepala dusun, ya, kerio, pemarap dan sebagainya. Dan kemudian ada aspek kebudayaan, ya, tradisi yang tadi direproduksi di rumah tangga lalu disajikan ke ruang sosial dan itu dievaluasi dengan Simbur Cahaya. Sehingga kita melihat Simbur Cahaya itu sebagai grand naratif, narasi besar yang masuk dalam kepala masyarakat, terutama masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan, dan itulah yang menjadi acuan dalam mengevaluasi dan membentuk kepribadian. Saya kira itu bayang-bayangnya masih ada, ya. Dan kalau kita melihat inti nilai pesan moral dalam Simbur Cahaya itu adalah rasa malu. Kita lihat itu. Apapun, misalnya tindakan, itu selalu dijadikan rasionalitasnya itu ke tekap malu. Tekap malu, lihat aja. Nah, yang kita ambil di sana adalah inti dari relasi sosial, ya. Kalau misalnya di lapangan, yang mengacu ke Simbur Cahaya adalah rasa malu. Jadi ketika rasa malu itu dilanggar, walaupun sendar tertukar, itu urusannya besar. Nah, mungkin kalau itu akan disampaikan sebagai muatan lokal, inti itu jangan sampai tertinggal. Rasa malu, jaga rasa malu, jangan sampai mempermalukan orang dan mengusahakan jangan sampai bertindak memalukan. Jadi itu. Kemudian ada juga aspek kebersamaan. Kita lihat basuh dusun itu adalah upaya untuk mengatasi risiko negatif akibat tindakan seseorang, ya, yang akan mengundang itu, kalau dalam pasalnya itu malapetaka terhadap laman pedusunan. Nah, itu jelas, ya. Kenapa dia diselenggarakan? Karena dia akan merusak tatanan kebersamaan. Ada riset dari wedding ya. Bubbling Wedding, mungkin itu sudah dibaca oleh Ibu Dewi dan itu juga terlihat nyata, ya. Terlihat nyata bahwa aspek-aspek relasi sosial itu kemudian dihantarkan ke level yang lebih tinggi, ya, dan sakral. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan legitimasi vertikal terhadap rumusan-rumusan yang tadinya bersifat biasa dan dipahami secara umum. Misalnya tekap malu. Nah, di atas rasa malu itu adalah mengganggu kosmos. Jadi kalau pribadi itu kan jagat kecil, mikrokosmos, dan yang lebih besar adalah jagat besar, makrokosmos. Nah, saya kira itu lapangan yang sangat luas kalau kita mau eksplorasi, ya. Dengan skema-skema melihat bahwa Simbur Cahaya itu pernah dipraktekkan di hidup nyata
Maka kita tinggal melacak bekas-bekasnya. Ada satu pasal misalnya menyatakan bahwa hendaklah setiap dusun itu menyelenggarakan pengajaran mengaji. Nah, kita lihat. Nah, tahun 2020 kemarin ada penelitian tentang bagaimana ekspresi warga di suatu tempat. Ini penelitian dari Amanah, mungkin hadir di sini. Bagaimana mengapresiasi pasal itu dalam wujud nyata, membawa hiburan bagi anak-anak yang mengaji, sehingga pasal itu tidak terasa sebagai suatu pasal yang membebani. Itu. Nah, jadi bagaimana implementasinya di lapangan? Kalau itu kita lacak akan sangat kaya. Judulnya bisa 3 gigabyte ya. Itu hanya daftar judul. Seumpama kita eksplorasi ke sana. Jadi di samping kita eksplorasi perbandingan naskah, itu juga bisa menghasilkan banyak, dan juga kita melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Secara politik, tadi mungkin ada yang bisa kita ambil, misalnya di peraturan desa. Peraturan desa. Di 4 Lawang itu sedang menerapkan polisi desa, Satpol PP desa. Dan itu sangat mirip dan sebagian kelihatannya mengacu pada sistem kemit. Setiap batas antar desa, karena pakai desa ya, dulu dusun. Di 4 Lawang, mungkin ada yang dari 4 Lawang ini bisa mengkonfirmasi, itu dipasang pos penjagaan. Kalau dulu itu kemit. Dan alhamdulillah itu kita bisa lihat statistik kejahatan di 4 Lawang, ya, 2 tahun terakhir ini sejak itu diterapkan, itu kita lihat di kepolisian, itu menurun. Artinya kalau kita menerapkan suatu program yang dahulu pernah ada di dalam masyarakat, mereka tidak kesulitan mengarang-arang, mereka tinggal mengingat-ingat. Nah, itu juga lahir dari pasal-pasal dalam Simbur Cahaya. Silakan diteliti, itu yang di 4 Lawang itu. Jadi, kemudian ada lagi tepung, ya, tepung tawar. Orang wong bebalah, ya. Kemudian ada rekonsiliasi, kemudian ada ada perdamaian, ya, lalu menjadi bersaudara. Itu juga lahir dari Simbur Cahaya, dan kita bisa lihat ya. Jadi pasal itu silakan kita ambil satu persatu, ada 62 pasal di sini kalau nggak salah, ya. Dan itu meliputi seluruh aspek dan dimensi kehidupan di luar lingkungan domestik. Saya kira itu, dan ini untuk semangat adik-adik ya, yang atau kakak-kakak juga atau teman-teman atau kita bersama untuk melakukan penelitian ulang terhadap Simbur Cahaya ini, dan kita eksplorasi karena dia sangat kaya. Sangat kaya. Apapun yang akan kita lakukan penelitian itu ada kaitannya, karena dia meliputi ya kehidupan warga Sumsel itu dari lahir sampai mati. Lahir dimerhabakan, kemudian disunat, diarak, lalu belajar ngaji, tamat diarak, lalu kemudian menikah, dirayakan, ada tata tertibnya, lalu meninggal, ditahlilkan. Itu semuanya ada, ya, sebagai implementasi dari pembahasannya. Saya kira itu. Jadi ya bersemangatlah untuk melakukan pengembangan penelitian dan riset kajian terhadap Simbur Cahaya ini. Ya, saya tambahkan sedikit ya, Pak Saudi ya, dan Pak Subhan. Itu di Undang-Undang Simbur Cahaya di aturan dusun dan berladang itu diatur dengan rigid bahwa misalnya dilarang menebang pohon dekat sungai. Kalau kita itu pikirkan, iya memang kalau mau menebang pohon dekat sungai bisa menyebabkan kekeringan. Nah sekarang orang tidak tahu lagi aturan Undang-Undang Simbur Cahaya itu, akhirnya tebang aja. Nah di hulu sungai juga gitu, hutan-hutan ditebang, akhirnya kekeringan, desa-desa kekeringan kan. Begitu musim kemarau pada menjerit nggak bisa menanam padi lagi. Maaf saya tambahkan. Ya, urusan lingkungan ini sekarang kan ada karhutlah. Ya, berapa banyak itu biaya yang dihabiskan. Nah di Simbur Cahaya itu diatur. Yang intinya si punya lahan dialah yang bertanggung jawab. Itu di Simbur Cahaya. Boleh membakar, tapi sebelumnya harus diumumkan, dan seterusnya ada kekas kemudian diketahui batas kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Tapi inti dari pasal itu
apabila terjadi kebakaran suatu lahan, yang punya itulah yang bertanggung jawab. Simple. Jadi kalau semangat Simbur Cahaya mau diterapkan, berani nggak itu terapkan ke sekarang? Karena yang punya lahan sekarang berada di Jakarta kebanyakan. Iya. Ya. Baik, sederhana. Ya. Ya. Terus apa namanya yang mengenai apa namanya tadi kejahatan-kejahatan kecil atau tindak pidana ringan, dipiring ya? Yang ya, kalau di Simbur Cahaya dengan bayar tepung gitu diselesaikan secara musyawarah, kemudian dengan tepung tawar. Nah, itu masih hidup saya kira di Uluan masih hidup. Nah, di kepolisian juga sekarang dianjurkan supaya penjara nggak penuh ya, supaya pengadilan nggak penuh. Jadi kejahatan-kejahatan ringan, tindak pidana ringan diselesaikan secara damai aja deh di antara masalah menurut hukum adat masing-masing aja. Walaupun terjadi di polsek, polres, boleh di masyarakat juga boleh, tapi diselesaikan di masyarakat, nggak sampai dibawa ke pengadilan. Nah, itu kebijakan dari Kapolri. Oke, Kak Saudi, Bu Dewi, kita sudah pukul 11.57 ya, nggak terasa. Ini panjang sekali diskusi kita. Untuk terakhir kalinya, saya persilakan untuk Bu Dewi untuk memberikan pernyataan penutup terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Kajian Undang-Undang Simbur Cahaya jadi bukan kajian terhadap benda yang sudah mati, tetapi masih hidup dan dihidupkan lagi di masyarakat ya. Adapun konten-konten di dalamnya yang syarat dengan kepentingan kolonial mungkin ya sekedar untuk pengetahuan bahwa itu Palembang pernah dikuasai oleh kolonial Belanda yang berkuasa cukup lama sehingga sangat mempengaruhi sistem perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, itu cukup sebagai pengetahuan saja. Sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau masyarakat Sumatera Selatan jika ingin menghidupkan kembali Undang-Undang Simbur Cahaya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam atau peraturan daerah atau peraturan desa atau peraturan kabupaten ya kota, itu ambil yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi yang mungkin sebagai nilai-nilai hidup masyarakat dinamis, budaya dinamis, nilai-nilainya juga dinamis, ya mungkin tetap harus disesuaikan. Misalnya kalau hubungan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu lebih berkuasa dari perempuan, mungkin itu bisa disingkirkan, ya. Karena semangat kalau lihat di Undang-Undang Simbur Cahaya sebenarnya sih sudah ada pengaruh untuk membuat hubungan laki-laki dan perempuan setara. Nah, contohnya dengan walaupun ini ada intervensi Belanda di sini menghilangkan institusi kawin ambil anak, terus yaitu ya ambil anak dengan lebih menyarankan perkawinan bebas. Sebenarnya di sini pemerintah ingin melakukan perubahan sosial dan itu sebenarnya positif-positif saja karena hukum sebagai alat politik untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, saya kira kalau misalnya itu itu dari Belanda dan enggak semuanya dari Belanda juga jelek, ya. Ada yang baik juga. Termasuk kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya, dokumentasi Undang-Undang Simbur Cahaya yang disimpan dengan baik di Belanda dan sampai ke kita, ini juga menunjukkan bahwa ini ada baiknya juga mereka melakukan identifikasi hukum, kodifikasi hukum adat, ya ada baiknya juga. Coba kalau enggak, misalnya cuma berdasarkan memori kita yang terbatas, ya mungkin di sekian generasi mungkin sudah hilang, tetapi dengan dibukukannya atau ditulisnya Undang-Undang Simbur Cahaya di atas kertas, maka itu bisa dibaca lagi oleh generasi-generasi berikutnya. Bahkan mungkin karena kertas sendiri ada batasannya mungkin berapa puluh tahun ya, hingga berapa puluh tahun. Nah, generasi berikutnya membacanya lewat mikrofilm. Nah, saya sarankan mungkin apa yang dilakukan Pak Subhan dengan
mendokumentasikan Undang-Undang Sumber Cahaya dalam bentuk digital ini baik untuk generasi yang akan datang. Soalnya kalau kayak punya saya ini dari 2001 ya, sekarang 2021, 20 tahun, itu udah banyak hancur pinggir-pinggirannya. Nah, jadi kalau di digitalisasi itu mengamankan warisan budaya masyarakat kita di masa lalu. Nah, ya, dengan adanya diskusi hari ini, webinar hari ini, membuat anak-anak muda yang hadir di sini menjadi tahu, oh ternyata dulu ada Undang-Undang Simbol Cahaya, oh begitu isinya Undang-Undang Simbol Cahaya, itu yang ada di Undang-Undang Simbol Cahaya, pengaruh siapa saja yang ada di Undang-Undang Simbol Cahaya, dan nilai-nilai apa yang baik di Undang-Undang Simbol Cahaya itu generasi muda menjadi tahu. Nah, ini harus diteliti lagi, sekali seperti Pak Saudi Berlian katakan, ini kaya sekali. Ya, tergantung perspektif peneliti-peneliti dengan background masing-masing akan mengkajinya dengan berdasarkan keilmuan dia sendiri. Ada yang keilmuannya adalah hukum keluarga, maka akan mengkaji dari hukum keluarga. Ada yang mungkin Al-Quran hadis akan mengkaji dari perspektif Al-Quran hadis. Ada yang backgroundnya hukum lingkungan akan mengkaji dari lingkungan. Ada yang backgroundnya politik mengkaji dari politik. Background hukum mengkaji dengan hukum. Background apa lagi, dan ini kaya sekali. Ya, saya kira demikian Pak Subhan. Terima kasih Bu Dewi sudah berbagi pengetahuan mengenai perkembangan kajian Undang-Undang Simbol Cahaya. Kita sudah sampai pukul 12 lewat gitu ya. Jadi ya akan segera kita akhiri. Sebelum itu kita akan dokumentasikan pertemuan kita ini kepada teman-teman panitia. Tolong dibantu, kita akan mendokumentasikan berfoto bersama. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta, dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Sebentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Kembali ke host, ke moderator. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta. Perlu kami ingatkan, ini adalah hari terakhir Pekan Pustaka Palembang 3. Dan malam nanti pukul 19.30 adalah webinar terakhir kita yang berjudul Sejarah Budaya Palembang di Mata Para Penonton, Catatan Pengalaman Para YouTuber. Sampai jumpa nanti malam. Kita akhiri webinar kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mulyadi, makasih. Bu Dewi, Pak Saudi. Terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan.